Welcome to Futuristic 3.0. Let's drive the future with electric vehicle. The Honorable Giovanni Jodi Barizon and Abednego Amurwa as the President and Vice President of SP Universitas Pertamina Student Chapter. The Honorable Mr. Yoga Utanugraha and Mr. Idoan Marciano, who are present as our speaker today. And with powerful spirit, welcome to all participants of Futuristic 3.0. How are you guys today? I hope everyone is well enough to stay till the end of this event. My name is Angelina Daniela Gata Putri, that will be your Master of Ceremony for today. Before we start our event, let's start by praying first. So what we discuss today can give us a new insight and bless. Pray begins. Finish. Okay guys, so what exactly Futuristic is? So, Futuristic is a talk show series that is organized by SP Universitas Pertamina Student Chapter to remove the barrier between the present and the future. With Futuristic, we want to bring the future from the perspective of competent expert with a lot of experience. And in details, SPE or Society of Petroleum Engineer is an international nonprofit organization serving members from diverse backgrounds that provide broad insight, sharing, and lifelong learning to drive the success and future of the oil and gas industry. And SP Universitas Pertamina Student Chapter was established in 2020. And what's special from our student chapter is we have the Mud Cape as our official merchandise of SPE Up SC. The Mud Cape provides your daily needs such as t-shirt, keychains, sticker, and limited PDH for SP Up SC member. All right, that's all about Futuristic, SP Up SC, and the Mud Cape. And now, don't forget to put your maximum energy to discuss our talk show today. But before we start our event, I will read the series of events for today. Today's event consists of 6 sessions. First is opening, speech, speaker introduction, talk show, memento session, and closing. All right, to start this event officially, let's hear an opening speech from the project manager of Futuristic 3.0. Please welcome Dwiki Aditya. And to Dwiki, time is yours. Okay, thank you, Angel. Good afternoon, everyone. First of all, let us praise and thank God Almighty for the blessing of His grace, so all of us can join this event with a good condition. So, welcome to Futuristic 3.0. I'm Dwiki Aditya as the project manager of this event. I would like to greet Giovanni Jodi and Abednego Amurwa as President and Vice President of SPE Up SC. I would like to say thank you to Mr. Idoan Marciano and Mr. Yoga Utanugraha for the willingness to be our speakers today. And thank you for all of the participants that have been joined this Futuristic 3.0 talk show event. Futuristic 3.0 bringing the theme Let's Drive the Future with Electric Vehicle. It's a sharing and discussion about point of view towards electric vehicle and future prospect of electric vehicle development. As we all know, there's so many trends about electric vehicle that make us more curious and interested to know about electric vehicle. So I hope through this event, we can enhance our insight into the electric vehicle, get new perspective, and bringing out some good impact to us, all of future engineers. Thank you, everyone. Enjoy the talk show. Thank you so much, Dwiki, for an amazing speech. Then the last speech will be delivered by Giovanni Jodi Barizon as the President of SP Universitas Pertamina Student Chapter. Please welcome
Giovanni Jody Barizon, and time is yours. Okay, thank you, Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good afternoon, all the mature people. First of all, let me express my biggest gratitude to God who helped us to conduct this talk show, Futuristic 3.0. The distinguished speaker, Mas Yoga Utanugraha, as a lecturer of electrical engineering at Airlangga University, and Mas Idwan Marciano as an analyst of IESR. And all that I'm proud of, all the members and boards of SPI Universitas Pertamina Student Chapter. But I'm so sorry, I just got a bad news that Mr. Idwan has a little accident. So let us pray for him for the best. So let's introduce myself first. My name is Barry, as the president of SPI UP-SC. Once again, I would like to welcome all the participants today in Futuristic 3.0. For those of you who are the first time to join this event, Futuristic is an original series talk show by SPI UP-SC, and we will discuss about science and technology in the future. And today we're going to talk about the green energy and the electric vehicle in the future with a great speaker in this field. So take all the knowledge and insight that will be shared and delivered, and hopefully will be beneficial for you in the future. Also, I would like to send my gratitude to the External Affairs Department as a committee for Futuristic 3.0. And thank you very much to all our media partner for this event. Hopefully this talk show will run without any problem and any obstacle. So the last, like Steve Jobs quotes, stay hungry and stay foolish. I think that's all from me. I give back to the MC. Thank you. Thank you so much, Bang Bari, for the amazing speech. Okay, guys, move forward. So here's some rule for our events today. First is, please mute your microphone during the talk show and don't chatting outside the material. But if you have any question related to the material, you can use raise hand feature to ask directly to the speaker or write your question in the chat box. And for the e-certificate, will be given after you fill the feedback survey through the link that will be only shared in the Zoom meeting at the end of the session. So please hold your line until the end of our event. And also, this talk show will be conducted in Bahasa. Now I have a little sneak peek of our moderator for today. She is Francisca Indah Permatasari, a student of Petroleum Engineer, Universitas Pertamina. And I've been talking for a quite long ride, and you must be waiting for our talk show session. And now, it's my pleasure to introduce our amazing moderator. Please welcome Francisca Indah Permatasari. Hi guys, hi Angel. Hai Kak Cika, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Baik banget, kamu gimana kabarnya? Kabarnya baik nih Kak, terus excited banget sih sama event hari ini. Pastinya dan harus ya, dan aku harap teman-teman yang hadir di sini udah banyak banget, pastinya juga harus excited dong ikut acara Futuristic 3.0 ya. Iya, karena rare topik banget enggak sih Kak? Betul banget. Jadi mungkin kita bisa langsung ke talk show-nya aja nggak sih Kak? Biar nggak pakai lama-lama lagi nih Kak. Oke, terima kasih banyak ya Angel. Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan aku, Francisca Indah Permatasari, sebagai moderator di acara Futuristic 3.0 hari ini. Nah, aku mau kembali mengingatkan juga kepada teman-teman untuk e-sertifikatnya nanti akan dibagikan setelah teman-teman mengisi form absensi, yang linknya nanti akan dibagikan di akhir acara pada Zoom ini ya. Jadi pastiin banget teman-teman untuk stay terus di acara hari ini sampai akhir. Dan aku kembali mengingatkan juga untuk sesi Q&A akan dibuka sepanjang jalannya acara. Jadi teman-teman yang kepo, yang mau tanya-tanya, boleh banget tulis pertanyaannya di chat box, ataupun bisa tanya langsung menggunakan fitur raise hand. Nah, sebelum kita memulai sesi talk show hari ini, aku akan memperkenalkan sedikit tentang kedua speaker hebat kita yang hadir hari ini. Pastinya beliau juga merupakan praktisi di industri kendaraan listrik. Yang pertama, teman-teman, kita kedatangan dari Mas Idwan Marciano, dan kebetulan tadi kami para panitia juga baru mendapatkan kabar yang kurang baik, namun kita doakan semoga Mas Ido bisa hadir nih hari ini, dan semoga sehat selalu ya, karena kita udah nggak sabar juga nih dengar sharingnya dari Mas Ido, tapi aku mau kenalin beliau sedikit supaya teman-teman nggak penasaran lagi.
Beliau merupakan analis Institute for Essential Services Reform dan menyelesaikan studi S1 di ITB dengan program studi teknik kimia pada tahun 2015 dan menyelesaikan studi S2-nya juga di Carnegie Mellon University dengan program studi Energy Science, Technology, and Policy di tahun 2020. Hingga saat ini, Mas Ido merupakan analis di Institute for Essential Services Reform atau IESR. Wah, keren banget kan narasumber pertama kita. Kalau begitu, mungkin sembari kita menunggu Mas Ido bisa hadir pada acara hari ini, aku bakal memperkenalkan speaker kedua kita yang nggak kalah keren juga nih. Aku akan memperkenalkan Mas Yoga Utanugraha. Beliau menyelesaikan studi S1 di program studi teknik elektro di ITS pada tahun 2015, kemudian melanjutkan S2 dan S3 juga di Institut Teknologi 10 November atau ITS dengan program studi teknik elektro juga. Wah, keren banget kan? Sejak tahun 2020, Mas Yoga bukan cuma fokus mengajar aja sebagai dosen teknik elektro di Universitas Erlangga nih, tapi Mas Yoga juga punya startup yang bergerak di sektor kendaraan listrik sebagai CEO Braja Electric Motor. Wah, gimana? Ini udah kelihatan kan kerennya narasumber kita hari ini. Mungkin aku bakal sapa Mas Yoga deh yang udah hadir hari ini. Halo Mas Yoga, bisa sapa teman-teman yang hadir di sini? Halo Kak Cika, halo teman-teman Halo Mas semua. Yoga. Mas Yoga gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Surabaya agak panas tapi oke lah. Oke, nah berarti teman-teman Mas Yoga ini domisili sekarang di Surabaya ya Mas ya? Betul sekali Kak. Oke. Jangan sampai teman-teman yang di Surabaya nanti langsung nyamperin Mas Yoga ya. Yo, enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Oke. Nah, Mas Yoga, sebenarnya kita sebelum mulai, kita mau ada survei kecil-kecilan dulu nih, Mas Yoga, buat para partisipan hari ini. Oke. Untuk melihat, kira-kira teman-teman kita bagaimana sih opini ataupun ketertarikannya terhadap kendaraan listrik yang ada di Indonesia. Nah, mungkin untuk operator bisa tolong ditampilkan survei kecil-kecilan hari ini. Dan mungkin sembari kita menunggu operator menampilkan surveinya, ternyata kita kedatangan Mas Ido nih. Mas Yoga, Mas Ido udah join nih hari ini nih. Mantap nih. Akhirnya. Mungkin kita sapa dulu ya Mas Ido. Halo Mas Ido. Halo Mas Ido. Halo Mbak Siska, halo semuanya. Halo Mas Ido, gimana kabarnya Mas Ido? Sehat-sehat Mas Ido? Sehat, baik. Wah, syukurlah. Wah, teman-teman nih, Mas Ido aja udah siap banget nih juga nih. Jadi harus ikutin acara sampai akhir, nggak boleh nggak katanya. Oh iya dong. Oke, nah Mas Ido tadi aku udah menyampaikan juga ke teman-teman kita bakal ada survei kecil-kecilan hari ini dan kita masih menunggu operator untuk menampilkan Slido-nya. Jadi teman-teman untuk survei ini akan dilakukan melalui slido.com. Jadi teman-teman bisa persiapkan dari sekarang dulu device-nya untuk masuk ke slido.com dan nanti bisa masukkan kodenya ya. Kita masih menunggu operator untuk share Slido-nya. Oke, sementara mungkin teman-teman boleh di-share kodenya dulu ya untuk masuk ke slido.com-nya. Mungkin boleh di-share dulu. Sembari kita menunggu nih. Oke. Udah ada belum nih ya? Sebentar ya teman-teman, kita tunggu dulu. Oke. Oke, wah kayaknya operator kita hari ini lagi ada kendala sedikit ya. Kita tunggu sebentar. Oke. Oke, mungkin kalau gitu kita lihat hari ini surveinya. Oke, sebentar. Ya, oke. Udah kelihatan nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung join ke slido.com. Dan bisa masukin kodenya di 915785 atau teman-teman bisa langsung scan barcode-nya aja supaya lebih simple juga nih. Biar teman-teman bisa langsung masuk ke slido.com-nya. Nah, sembari menunggu teman-teman yang masuk, kita baca dulu deh pertanyaan pertamanya. Nah, ini nih Mas Yoga dan Mas Idwan, pertanyaan pertamanya. Kira-kira gimana sih kesan teman-teman ketika pertama kali mendengar kendaraan listrik? Oh, nih ada yang jawab pertama kali langsung sangat tertarik katanya.
Wah, tertarik, sangat tertarik. Oke, ini beberapa udah berlomba-lomba nih kayaknya, dan kebanyakan udah sangat tertarik banget nih Mas Ido dan Mas Yoga. Berarti udah kelihatan nih kayaknya mahasiswa sekarang nih udah mulai banyak yang tertarik dengan kendaraan listrik nih. Gimana nih Mas Yoga dan Mas Ido nih? Kelihatan ya itu, tapi ada yang tulis nggak tertarik juga tuh. Mungkin ini nih Mas, karena dia nggak tertarik, terus dia langsung datang ke acara hari ini. Jadi nanti setelah selesai langsung, wah Betul, tertarik betul, banget betul, deh. betul. Gitu. Semoga demikian sih ya. Iya, betul banget. Ini kira-kira gimana sih kalau Mas Yoga kan dosen juga nih. Kalau Oke. mahasiswanya tuh tertariknya banget nggak sih Mas Yoga, gimana nih? Ya, jadi kalau mahasiswa itu kan masih kaum generalis, Mbak. Artinya mereka tertarik di semua ini riset, apalagi kalau udah kendaraan listrik ya mereka pasti tertarik. Oke, betul-betul, dan kita harapkan juga semua yang di sini juga tertarik ya pastinya ya Mas ya. Kalau pandangan Mas Ido sebagai seorang analis, kira-kira gimana sih Mas? Kalau mahasiswa kaum muda sekarang tuh tertarik nggak kira-kira? Kalau pengalaman saya sih Mbak ya, dari beberapa webinar yang saya ikutin gitu terkait kendaraan listrik, saya ikutin isu ini dari tahun 2019 ya. Justru kebanyakan sebenarnya dari kaum muda sebenarnya yang mulai banyak tertarik gitu kendaraan listrik, banyak nanya, terus banyak tanya-tanya terkait analisis yang terkini tentang kendaraan listrik gini gitu. Nah itu banyak banget justru dari kaum muda, bahkan 2019 dulu banyak saya ikutin acara itu skala universitas juga gitu. Jadi menunjukkan kalau emang dari dulu sebenarnya semenjak Perpres itu turun udah mulai naik animonya gitu, terutama dari orang muda justru gitu. Ya jadi bagus sih. Betul. Nah, sebenarnya kita masih ada pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin buat yang teman-teman tadi bilang udah statement tertarik, nah mungkin ini opini selanjutnya buat teman-teman. Menurut teman-teman, apa sih alasan utama adanya transisi ke kendaraan listrik? Ataukah mungkin teman-teman mahasiswa ataupun kaum muda lainnya udah sadar nih, kita harus turunin emisi karbon? Wah, ini kayak yang pertama jawab nih. Ada, atau biar keren aja deh kayak negara-negara luar. Atau ikutin kebijakan pemerintah, atau cuma ngikutin tren aja. Nah, ini kayaknya teman-teman udah banyak yang mulai aware nih, Mas Ido dan Mas Yoga, tentang emisi karbon nih. Udah kerasa polusinya kayaknya gitu, Mas. Hebat juga ya, banyak ternyata mayoritas karena tergerak isu lingkungan gitu. Saya pikir kebanyakan ikutin tren, ternyata tidak. Betul. Karena memang emisi karbon atau iklim ini memang udah jadi isu yang cukup tinggi ya, Mas, sekarang ya, Mas Ido ya? Iya, betul. Terutama di skala ASEAN gitu ya, dari beberapa survei memang menyatakan demikian, semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk isu lingkungan. Tapi saya nggak tahu nih persebarannya antara demografi yang lebih muda atau lebih tua. Kalau ngelihat dari sini ya mungkin optimis aja, ternyata generasi muda juga sudah mulai aware, jadi bagus lah. Betul banget. Harus sudah mulai aware, karena kan kita nanti yang melanjutkan juga nih, Mas, gimana nih negara Indonesia. Betul sekali. Nah, ke pertanyaan terakhir, yang tadi teman-teman udah beropini, udah memikirkan tentang kira-kira kenapa ada mobil listrik, kira-kira nih menurut teman-teman prospeknya gimana sih gitu tentang kendaraan listrik di Indonesia? Apakah mungkin teman-teman udah yakin nih, aduh menjanjikan banget deh? Atau mungkin sebenarnya ada peluang nih, tinggal kitanya nih Kak, yang para muda harus gerak terus, atau mungkin belum pasti. Nah, ini pertanyaan nanti bakal dijawab sama Mas Ido sama Mas Yoga nih, jadi aku nggak bakal jawab dari sekarang nih. Cuman ini dari jawaban 50% jawabnya ada peluang nih. Mungkin Mas Yoga bisa spoiler sedikit nggak sih? Sebenarnya kita ada peluang nggak sih? Bener nggak sih Mas Yoga kita ada peluang? Jadi ya tinggal kita sekarang kan topiknya masalah kendaraan listrik lagi itu. Jadi kalau sudah nggak ada peluang ya kita sudah nggak diskusi ini Mbak di sini Mbak. Betul juga ya. Mas itu udah nggak ngeriset dan nggak analisis dari tahun 2019 sampai sekarang, udah ganti analisis yang lain aja lah gitu kan. Iya betul banget tuh Mas ya. Betul banget. Karena kemarin tuh banyak juga nih Mas Yoga dan Mas Ido yang tanya-tanya juga loh di G-Form kayak peluangnya gimana sih Kak? Aku pengen tahu deh peluangnya gimana gitu. Nah, mungkin karena terkait kendaraan listrik inilah kita jarang dikenalkan di universitas juga ya. Mungkin kalau dari teknik elektro ataupun teknik lainnya mungkin ada beberapa yang menyinggung, tapi untuk prodi-prodi lainnya mungkin baru banget
mulai aware nih Mas Yoga dan Mas Ido. Jadi mereka tertarik juga untuk tahu tentang kendaraan listrik gitu. Oke, nah mungkin inilah gambaran sedikit Mas Ido dan Mas Yoga hasil survei kita kecil-kecilan ini, dan terlihat bahwa memang banyak dari partisipan hari ini udah mulai tertarik dengan adanya kendaraan listrik, tapi mungkin masih butuh knowledge yang lebih nih Mas Ido dan Mas Yoga, yang bikin mereka untuk lebih aware lagi dan mungkin bikin mereka menambah pengetahuan juga dari mana sih mereka harus memulai untuk bisa mendukung gerakan ini juga gitu. Nah, mungkin kalau gitu kita bisa mulai ke talk show kita hari ini nih, Mas Yoga dan Mas Ido. Mungkin sebelum kita masuk yang ke teknis-teknis nih, kan tadi aku sudah sempat menyampaikan bahwa kedua speaker kita hari ini bekerja di sektor kendaraan listrik. Nah, Mas Idoan sebagai analis dan Mas Yoga selain sebagai dosen juga punya startup-nya sendiri. Mungkin boleh nggak di-sharing nih Mas Ido dan Mas Yoga, bagaimana sih aktivitas sehari-hari dalam pekerjaan Mas Ido dan Mas Yoga? Mungkin aku boleh start dari Mas Ido dulu nggak, Mas Ido? Oh, dari aku dulu, boleh Mbak. Keseharian sehari-hari ya. Ya, jadi kalau aku kan sekarang bekerja sebagai analis ya di IESR. Nah, ini kami itu adalah sebuah think tank dan fokusnya kepada isu-isu transisi energi. Nah, di sini salah satunya masuklah di sektor transportasi ini kendaraan listrik gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya kesehariannya gimana, ya sebenarnya sehari-hari ngerjain analisis itu awalnya pas aku masuk gitu ya. Tapi semakin ke sini semakin banyak, terutama untuk kendaraan listrik, karena aku di IESR ini pegang topik terkait kendaraan listrik gitu. Jadi spesialisasi aku di situ. Nah, sekarang ini karena semakin banyak animo terkait kendaraan listrik, terutama dari swasta juga, terus BUMN dan perusahaan-perusahaan transportasi gitu yang ada di Santero Jakarta kebanyakan. Jadi sudah mulai banyak proyek yang masuk juga ke IESR untuk bantu terkait visibility study, analisis market dan lain sebagainya. Jadi sekarang saya lebih banyak in charge di beberapa proyek-proyek terkait kendaraan listrik. Nah, ini sebenarnya exciting juga karena saya jadi bisa melihat secara langsung gitu kolaborasi antara berbagai ya stakeholder itu gitu di sehari-hari, bisa dibilang kayak gitu. Jadi it's an exciting time for EV sih, bisa dibilang kalau buat saya di Indonesia saat ini ya. Oke. Berarti Mas Ido sebagai seorang analis ini mungkin orang mikirnya kayak bakal belajar terus, sebenarnya enggak juga ya Mas Ido ya. Mas Ido bisa Sebenarnya banyak orang juga sebenarnya Mas Ido ya. iya, sebenarnya kan itu job desk utama pastilah melakukan riset gitu ya, analisis. Nah, tapi riset dan analisis ini tidak melulu memang bentuknya hanya dalam bentuk paper gitu. Kebanyakan memang kalau IESR ini kan output utamanya paper gitu dan lain sebagainya. Cuma terkait kendaraan listrik ini kita mulai banyak produk-produk lain gitu ya. Kami bikin podcast juga, kami bikin kampanye di sosial media, kami bikin terlibat dalam proyek-proyek itu sih yang lebih banyak, yang lebih exciting menurut saya gitu. Jadi bikin visibility study, bikin analisis market dan lain sebagainya. Terus kemudian FGD kebanyakan kayak gitu ya. Jadi kalau kita kan salah satu fokusnya tujuannya juga adalah advokasi ke pemerintah gitu kan untuk merubah kebijakan. Nah, dalam advokasi itu kita banyak lakuin FGD. Nah, itu ngundang-undang instansi dari pemerintah, dari pihak swasta juga gitu. Nah, itu dan kami melakukan beberapa survei juga. Namun terkait kendaraan listrik ini memang belum kami lakukan surveinya gitu. Tapi di beberapa bidang lain kayak panel surya dan lain itu banyak rekan saya yang juga melakukan survei. Seperti itu sih kira-kira. Jadi emang bentuknya itu macam-macam, nggak cuma riset. Oke, nah tadi Mas Ido udah sempat ngomongin riset, proyek, mobil listrik. Ini nanti bakal kita bahas selanjutnya nih ya Mas Ido ya, terkait nanti Mas Ido bakal sharing juga kendaraan listrik udah ada belum sih di Indonesia kira-kira gitu. Pasti teman-teman udah pada penasaran nih Mas Ido nih. Nah kalau Mas Yoga gimana nih Mas Yoga? Mas Yoga dosen, tapi Mas Yoga juga punya startup sendiri tuh gimana nih Mas kesehariannya? Jadi kalau dosen kan saya dosen baru Mbak, jadi dosen baru ya masih belum banyak beban mengajar. Jadi lebih banyak ke risetnya. Di riset ya kami fokusnya di bidang saya ya tentang motor listrik, tentang dinamonya dan tentang platform di kendaraannya. Jadi yang lebih ramai ya di workshop kami di Surabaya di Braja Elektrik. Ya kita ngerjakan beberapa proyek, ada yang konversi jadi VW kodok, VW yang lama itu dijadikan listrik, terus Vespa lama jadi listrik,
kita sekarang pasarnya sudah cukup banyak yang melek akan konversi. Jadi karena kan kalau kendaraan lama itu kan bentuknya lucu, bagus, cuma mesinnya nggak sehat gitu loh. Nah itu daripada maintenance-nya terlalu nggak murah juga, ya sudah dikonversi aja jadi listrik. Gitu sih, Pak. Oke. Nah, ini dia nih, Mas Yoga. Sempat ada pertanyaan tentang konversi juga nih, dan Mas Yoga udah spoiler sedikit juga nih sama teman-teman. Ternyata dari motor Vespa itu yang biasa anak-anak cowok mungkin pakai tuh bisa ya, Mas, jadiin motor listrik. Nih mungkin langsung teman-teman bisa banyak yang nanya nih, jangan-jangan ke Mas Yoga nih. Gimana caranya nih, Mas? Gitu. Nah, mungkin aku bakal tanya selanjutnya nih kepada Mas Ido dan Mas Yoga juga. Sebenarnya hal apa sih yang membuat Mas Yoga dan Mas Ido itu tertarik kepada industri di kendaraan listrik saat ini? Mungkin kalau Mas Yoga gimana nih? Jadi kalau tertarik itu kan balik lagi, Mbak. Kalau dulu kan jadi mahasiswa kan jadi kaum generalis. Jadi tergantung apa proyek dosennya gitu kan kita ikut gitu. Nah, kebetulan pertama saya jadi lihat tentang kendaraan listrik karena di workshopnya melakukan riset tentang kendaraan listrik. Jadi dulu kampus kami ikut lomba World Solar Challenge mobil dengan tenaga surya di Australia 1.500 km. Nah di situ muncul ketertarikan di bidang kendaraan listrik. Jadi basicnya adalah tertarik dulu di bidang otomotif sebenarnya. Nah otomotif, terus habis itu ternyata lab-nya juga mendukung tentang kendaraan listrik. Nah, itu baru masuk semakin dalam ke level komponen, ke level integrasi dan lain-lain. Gitu. Oke, berarti sebenarnya isu-isu kendaraan listrik itu sebenarnya sudah ada dari waktu zaman Mas Yoga kuliah pun sebenarnya sudah ada ya, Mas? Sudah ada yang meriset ya dari luar negeri juga ya? Betul, Mbak. Jadi kalau dulu di zaman periodik Pak SBY ya, itu sebenarnya sudah dibentuk yang namanya Molina, Mobil Listrik Nasional. Jadi ada 5 kampus di Indonesia diberi mandat untuk mengembangkan kendaraan listrik. Nah, itu salah satunya dulu di ITS, saya masuk di bagian kecil dari timnya itu, ya bagian meramaikan aja. Nah, di situ timbullah dari diberi kepercayaan dari negara sehingga kampus bisa melakukan riset di spesialisasi masing-masing. Jadi ada yang kayak UNS itu bikin baterainya aja, terus nanti UGM bikin apanya, UI bikin apanya, nah ITS dulu bikin motor listriknya, dinamo-nya dan kontrolernya gitu. Oke, wah menarik banget nih. Dari zaman kuliah sebenarnya Mas Yoga sudah mulai tertarik. Nah, kalau kira-kira Mas Ido gimana nih? Mas Ido apakah juga berawal dari ketertarikan waktu mahasiswa kah atau gimana nih Mas Ido? Keren banget ya, ternyata kalau Mas Yoga itu benar-benar dari sisi otomotifnya. Kalau aku sebenarnya dari kuliah S1 bisa dibilang sebenarnya udah ada terekspos juga sama isu kendaraan listrik, terus transisi energi kebanyakan. Saya masih ingat tuh dulu yang menyentak ke saya itu, makanya aku akhirnya mau ngambil lanjutin master itu karena industri minyak lagi turun. Okay. Pas S1 itu tuh. Pas S1 inget banget tuh. Jadi pas tingkat akhir gitu kan, waduh, gitu kan. Terus akhirnya ngeliat-liat gitu kan ke arah energi terbarukan, transisi energi gitu kan. Nah, memang di situ ada juga sih tentang kendaraan listrik. Cuma memang itu bukan jadi tujuan utama aku sebelumnya gitu. Nah, terus akhirnya aku lanjutin master di bidang energi terbarukan gitu kan. Terus pas balik lagi kerja di bidang energi terbarukan juga pengennya gitu kan di Indonesia. Nah, pas masuk ini, jadi aku nggak ada fokus langsung ke kendaraan listrik sebenarnya, justru lebih tertariknya awalnya ke autonomous vehicle gitu, karena pas aku ngambil master juga ada beberapa rekan aku yang juga riset terkait autonomous vehicle itu gitu kan. Memang itu kan bisa dibilang setelahnya nanti ya, setelah kendaraan listrik gitu kan. Salah satunya juga nanti akan berkembang juga autonomous vehicle. Nah, ini Mas Yoga mungkin jangan-jangan udah ngulik-ngulik juga ke sana gitu, ntar bisa nanya-nanya lah. Nah, itu menarik gitu kan, dan ada pilot project-nya juga di mana-mana gitu. Nah, terus pas aku balik akhirnya ke GSR itu, terus kebetulan ada beberapa proyek terkait kendaraan listrik, ditanyain mau pilih yang mana gitu kan, mau ke solar, mau kemana, terus akhirnya aku pilih udah kendaraan listrik deh, kayaknya lagi pas banget itu pas aku masuk, Perpres itu turun, yang Perpres 55 tahun 2019, jadi pas banget momentumnya gitu kan, ini lagi hot-hotnya banget nih isunya gitu. Akhirnya aku bikin satu riset untuk modelkan proyeksi mobil listrik ke depannya.
Terus dari situ akhirnya jadinya spesialisasinya kendaraan listrik deh. Gitu ceritanya. Oke. Nah, berarti ini nanti mungkin dari Mas Ido dan Mas Yoga bisa di-sharing juga nih nanti ke teman-teman. Dan mungkin yang aku dengar sebenarnya itu isu-isu kendaraan listrik ini udah lumayan cukup lama ya sebenarnya ada isu ini, dan mungkin memang ada baiknya kita lebih cepet deh untuk tahu dari sekarang gitu, dan mungkin nanti bisa dibantu sama Mas Ido dan Mas Yoga juga. Nah, mungkin aku mau mengingatkan buat teman-teman, apabila ingin bertanya, bisa melalui fitur raise hand untuk bertanya secara langsung dengan kedua pembicara kita, ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat box ya, sesuai dengan format pertanyaan. Dan nggak usah khawatir, pertanyaan bisa bahasa Indonesia kok ya, jadi nggak harus pakai bahasa Inggris. Oke, nah mungkin kita bisa masuk nih, Mas Ido dan Mas Yoga, terkait pandangan atau sudut pandang Mas Yoga dan Mas Idoan juga terkait kendaraan listrik di Indonesia. Karena mungkin sebenarnya masih banyak anak muda yang belum tahu nih, Mas Yoga dan Mas Ido, tentang eksistensi kendaraan listrik, termasuk motor listrik dan mobil listrik juga di Indonesia. Kira-kira nih, saat ini, kita tuh sebenarnya bisa menjumpai kendaraan bermotor listrik itu di mana aja sih, Mas? Apakah hanya di Jabodetabek kah? Atau sebenarnya masih ada yang lain gitu? Kalau menurut Mas Idoan, gimana Mas Idoan? Oh, aku dulu ya. Oke. Kendaraan listrik udah ada, jelas. Bahkan mungkin Mas Yoga juga tahu, sebelum 2019 itu udah banyak kendaraan listrik, bisa dibilang ya. Karena kan kendaraan listrik itu intinya kendaraan yang motor penggeraknya itu elektrik gitu kan. Nah, itu dulu sebelum 2019 itu udah banyak yang speknya kayak sepeda listrik, skuter listrik gitu kan, sebenarnya udah banyak. Nah, cuma kan yang banyak digadang pemerintah semakin kesini itu kan terkait mobil listrik dan motor listrik yang speknya bisa dibilang head to head sama motor yang konvensional gitu kan. Nah, kalau itu dari data terbaru dari data Kemenhub gitu ya, memang agak susah nih kalau untuk nge-trace berapa total sebenarnya kendaraan listrik yang sekarang beredar di Indonesia. Kenapa susah? Karena utamanya untuk motor listrik, karena motor listrik ini belum ada asosiasinya. Maksudnya dia nggak tergabung sama asosiasi motor konvensional gitu kan. Jadi kita nggak tahu progresnya, dia harus kita benar-benar nanya masing-masing company-nya gitu. Udah berapa yang kejual, udah berapa yang kejual gitu. Kalau mobil itu memang sudah ada asosiasinya. Jadi dia tergabung ke dalam Gaikindo itu ya kan, untuk mobil listrik. Nah, kalau dari data sertifikat yang udah dikeluarkan oleh Kemenhub gitu ya, itu SRUT, itu sekitar 5.000-an udah dikeluarkan sertifikat untuk motor listrik, dan untuk mobil listrik ada sekitar 2.000-an. Itu sertifikat yang udah dikeluarkan. Berarti maksudnya kendaraan tersebut layak jalan dan siap digunakan gitu di jalan. Cuma itu memang bukan indikasi total pembelian gitu ya, total kendaraan yang sudah dibeli atau yang sudah beroperasi di jalan. Susah memang cari datanya gitu. Nah, kalau terkait bisa dijumpai di mana aja, paling banyak memang masih terkonsentrasi di Jakarta sih, karena infrastruktur juga mendukung dan kebijakan juga paling maju di Jakarta gitu ya. Tapi banyak juga daerah-daerah lain yang progresif nih sekarang, kayak misalkan di Bali. Nah, itu kan ada pergub terkait energi bersih gitu kan. Nah, mereka banyak banget pengen adopsi kendaraan listrik. Terus Jabar, kayak Bandung, Semarang juga ada. Kota-kota besar juga udah lumayan sekarang. Dan terutama kalau di kota-kota besar kayak Semarang, Surabaya, Bandung, dan lain sebagainya, itu utamanya masuk inisiasinya dari bus listrik dulu. Karena kebanyakan mau melektrifikasi di public transportation dulu. Gitu. Mungkin kalau pada nyoba, paling gampang kalau yang pada di Jakarta gitu ya pesan aja. Bluebird, ada yang Bluebird elektrik. Atau kalau misalkan mau Silverbird gitu kan, ada yang Tesla, itu ada 3 unit gitu mereka bikin. Kalau nggak ke bandara tuh ada yang elektrik, Grab elektrik gitu. Kalau nggak pesen Gojek, GoFood dan sebagainya, itu beberapa mitra Gojek sama mitra Grab-nya udah pakai kendaraan listrik juga, tapi sifatnya masih sewa sekarang gitu. Itu sih kalau yang saya tahu, mungkin Mas Yoga lebih ada insight juga mungkin. Oke, ini menarik banget nih insight dari Mas Ido juga, yang mungkin aku juga baru tahu nih, ternyata sebenarnya udah banyak dong, dan mungkin memang kita belum notice banget nih, kita belum aware banget nih Mas Ido terkait hal tersebut, dan mungkin di masa depan nanti mungkin bakal semakin banyak ya Mas, pastinya ya, unit-unitnya nanti gitu. Betul. Terutama karena memang makin kesini juga kita lihat dukungan pemerintah makin banyak ya, terus makin banyak sektor swasta juga pengen bermain sini, bahkan internasional juga banyak yang sudah investasi gitu, jadi harusnya sih semakin naik. Oke. Nah, kalau misalnya menurut pandangan Mas Yoga, kira-kira gimana nih Mas Yoga terkait kendaraan bermotor listrik itu saat ini trennya itu gimana sih berdasarkan tadi penjabaran dari Mas Idoan? Jadi
Kalau trennya memang bagus ya Mbak ya, cukup naik dari sisi kebutuhan customer dan juga dari sisi pemain yang jualan. Nah, ini semakin banyak merek sekarang, semakin bervariasi dan kualitasnya juga tambah bagus. Jadi mungkin ada dua yang termindset di otak kita saat ini. Mungkin sebagian besar juga mikir gitu bahwa sepeda motor listrik itu ya yang pelan itu, yang pakai pedal itu, yang dibeli 1 tahun terus nggak bisa dipakai lagi. Nah itu sudah terlanjur menancap ke semua pemikiran orang. Mungkin orang-orang tua kita mungkin sudah mikirnya kayak gitu. Jadi ya beli yang ada keranjangnya depan gitu kan, nanti 1 tahun rusak gitu. Nah padahal itu mungkin 5-10 tahun yang lalu ya seperti itu gitu kan. Tapi sekarang dengan berbagai macam merek, kualitasnya juga semakin oke nih, after sales-nya juga oke juga, sudah punya dealer di kota-kota besar dan lain-lain. Saya rasa cukup optimis lah untuk penyerapan masyarakat semakin banyak, harganya bervariasi. Dan yang tentu yang perlu kita ingat bahwa itu kan musuhnya orang beli kendaraan itu kan berarti kan kalau BBM-nya susah. Ya, Ya. Atau BBM-nya ada tapi harganya berkali-kali lipat. Nah itu kan sama yang sudah pernah dikunjungi Pak Jokowi di Agats gitu kan, di Papua. Di Agats itu kan hampir semuanya pakai kendaraan listrik, sepeda motor listrik. Dan itu mohon maaf mungkin belum terregistrasi karena konsepnya adalah mereka kan di pesisir yang pakai geladak, pakai triplek disusun-susun itu, mau BBM-nya susah, yang ada listrik dan juga ada solar cell-nya. Nah, di situ mereka memanfaatkan dengan betul suplai listriknya dengan membeli sepeda motor listrik. Bahkan ada yang dirakit, jadi ada yang sepeda motor. Tadi saya bahas konversi itu di sana sudah konversi sendiri. Sepeda motor mungkin ya saya sebut merek Vario dan lain-lain, yaitu sudah dijadikan listrik sendiri. Karena kebutuhannya di sana listriknya lebih gampang, BBM-nya harganya terlalu tinggi. Nah itu jadi ada dua ini sih Mbak, mindset kita sama melihat dengan kebutuhan. Jadi kalau di kota besar mungkin Mas Idul juga setuju bahwa kota besar itu masih lifestyle, arah pembelinya itu masih lifestyle kaum muda, tapi kok ternyata di satu titik di Agats itu karena kebutuhan. Nah ini sudah beda ini. Jadi mungkin di sana harga nggak masalah, yang penting murah gitu kan. Oke. Dan ini tadi menarik banget nih Mas, terkait dia udah bisa konversi sendiri gitu, dan ini menunjukkan bahwa mungkin di sana itu memang ya betul tadi karena customer-nya itu sudah banyak ya Mas. Dan mungkin sebenarnya di Indonesia pun bisa seperti itu, asalkan ya itu tadi, asalkan mungkin kita bisa mengubah mindset orang-orang juga nih Mas, yang paling penting ya Mas ya, terkait untuk kendaraan listrik itu bukan lagi yang tipe kecil itu yang berkeranjang depan tuh udah beda banget loh kayak gitu ya Mas ya. Nah mungkin nih di awal ini udah ada yang raise hand nih Mas, ini udah aktif banget nih, ada dari Bari, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Yoga ataupun Mas Idoan, dipersilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih moderator Francisca. Halo Mas Yoga, Mas Idoan. Perkenalkan namaku Berry, mahasiswa perminyakan 2018 dari Universitas Pertamina. Jadi gini Mas, mau nanya ini mungkin kayaknya langsung terlalu jauh pertanyaan saya. Tadi kan mungkin dari Mas Yoga dan Mas Idoan kan membahas terkait vehicle dari sisi mobil listrik ataupun juga motor listrik Mas. Nah, aku mau tanya terkait perkembangan atau mungkin energi transisi di dunia aviasi Mas, atau dunia aerospace. Ini perkembangannya bagaimana sih Mas? Istilahnya kalau kita kan sering banget ngomongin tentang mobil listrik, tentang motor listrik, tapi kalau di dunia pesawat atau aerospace itu bagaimana sih Mas perkembangannya? Mungkin dari aku itu dulu aja. Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya sangat-sangat out of topic. Cuman ini kayak membuat Mas Idoan terkaget ya, sampai Mas Idoan tuh ketawa ya. Mungkin Mas Idoan ada yang mau disampaikan nggak, Mas Idoan? Iya, pertanyaannya saya agak shock juga. Wah, luar biasa nih. Kayak tiba-tiba advance gitu, tiba-tiba ke aerospace gitu. Kalau terkait aerospace sebenarnya saya bukan ahlinya. Itu dulu mungkin ya, itu disclaimer dulu gitu ya. Nanti mungkin kalau Mas Yoga lebih tahu perkembangannya gitu. Tapi yang saya tahu dari kami ya, maksudnya dari ISR juga melakukan beberapa analisis. Memang sekarang ini di berbagai kota gitu ya, negara itu memang sudah mulai banyak bikin pilot project gitu, dan sudah ada yang running juga.
Cuma kebanyakan memang tidak listrik gitu. Kenapa tidak listrik? Mereka kebanyakan pilih ke bahan bakar sintetis gitu ya, kalau enggak hidrogen, kalau enggak biofuel gitu. Nah, karena memang semakin tidak efisien gitu kalau kita pakai motor listrik atau baterai itu dimasukkan diintegrasikan ke pesawat terbang. Karena semakin tinggi masanya gitu kan, semakin besar kendaraannya, semakin jauh jarak tempuhnya, maka baterai yang dibutuhkan akan semakin besar gitu kan. Nah, semakin besar baterai itu nanti harganya itu akan eksponensial gitu, peningkatan harganya akan eksponensial sehingga jadi tidak efisien secara biaya juga untuk menggunakan kendaraan listrik, pesawat terbang berbasis listrik dibandingkan berbasis bahan bakar yang liquid gitu. Nah, beberapa kayak contoh Shell dan lain-lain yang saya tahu itu mereka juga ada presentasi gitu. Mereka juga udah mulai ngembangin secara komersil itu armada kapalnya mereka dan juga pesawat terbang mereka yang buat kargo gitu ya, logistik itu sudah ditenagai oleh biofuel gitu beberapa. Nah, cuma yang lain kebanyakan memang yang saya tahu itu sifatnya dalam skala pilot project gitu. Terutama dan untuk kapal juga demikian gitu. Kebanyakan hidrogen atau biofuel sintetik gitu. Nah, mungkin nanti ya itu pengetahuan saya seperti itu. Nah, mungkin Mas Yoga bisa nambahin kali ya. Iya, oke. Gimana nih Mas Yoga? Apakah terkejut juga mendengar pertanyaannya? Ya, jadi aviasi apa ya? Ini berarti kan pertanyaannya konsep kendaraan listrik di aviasi gitu kan, Mas Ferry. Jadi saya sempat tahun lalu beberapa kali diundang untuk FGD dengan beberapa praktisi masalah ya tadi, bisa nggak itu sistemmu dipasang di pesawat gitu. Nanti kan pertanyaannya pasti masanya masih terlalu berat, jadi untuk power to weight ratio terlalu berat lah, mau gendong, mau ngangkat itu kemana-mana terlalu berat. Tapi ternyata sekarang sudah mulai diinisiasi, mulai dari yang kecil nih. Oke, kita bisa ngomong mungkin drone itu udah definisi kendaraan listrik juga sebenarnya. Terus sekarang sudah mau dimasukkan, mungkin sudah ada di Indonesia juga untuk diuji cobakan yang drone berpenumpang. Untuk satu penumpang yang dimasukkan sama Prestige itu sudah sebenarnya sudah masuk bagian dari aviasi di situ. Nah, itu di Jogja juga ada startupnya namanya Frog, itu juga bikin drone berpenumpang juga. Nah, itu sistemnya sudah pakai sistem yang sama dengan kendaraan listrik, artinya ya pakai motor listrik, pakai baterai dan lain-lain. Meskipun mungkin jarak tempuhnya belum semaksimal, sehingga tadi seperti yang disebutkan Mas Ido bahwa kalau untuk penumpang dalam jumlah banyak untuk kendaraan yang seperti pesawat yang definisi yang kita tangkap hari ini ya itu masih mungkin perlu waktu lah. Tapi kalau yang sudah menggunakan yang kecil-kecil nih jaraknya sudah bisa dipastikan itu cuma pendek dan ini itu masih bisa, yaitu penumpang tadi taksi penumpang drone taksi itu sudah sama Pak Bamsud sudah dicoba. Okay. Dicoba sama Pak Bamsud gitu Mas. Jadi yang masukkan kan Prestige itu Mas, yang masukkan Tesla juga. Oh, Prestige. Pak Rudi Salim. Pakai Tesla ya. Betul. Oke. Wah, menarik banget nih. Gimana nih, Bari? Apakah sudah mungkin tertarik dengan untuk kendaraan listrik atau mau mulai menginisiasi membuat pesawat listrik atau gimana nih, Bari? Mau riset? Iya. Kelihatannya boleh. Tahu aja sih Mas, soalnya kan seringnya kan dibahas kayak Tesla doang kan Mas mobil listrik. Tapi aku juga kayak kepikiran gitu loh, kalau di pesawat tuh kayak gimana sih? Jadi kayak berarti sekarang tuh masih ya dimulai dari yang kecil-kecil dulu ya Mas ya, karena juga ada keterbatasan mungkin jarak tempuhnya yang juga belum terlalu jauh gitu sih Mas ya. Oke, mungkin dari aku sangat terjawab. Terima kasih Mas Yoga, Mas Idon. Sama-sama Mas. Oke, terima kasih banyak untuk Bari. Dan ini aku mau info ini buat Mas Yoga dan Mas Ido. Ini ternyata di kolom chat tuh udah banyak banget. Padahal aku baru masuk pertanyaan. Oh, wow. Dan ini udah rame banget, pertanyaan udah nggak sabar. Tapi mungkin akan aku tampung dulu ya. Kita bakalan tanya dulu nih.
generalnya dulu supaya memberikan teman-teman konsep lebih jelasnya tentang mobil listrik ataupun kendaraan listrik nih. Nah, mungkin nih Mas Yoga dan Mas Idwan, tadi kita udah sempat bahas dan mungkin tadi sampai udah sempat jauh tuh ke aerospace. Sebenarnya kalau menurut Mas Yoga dan Mas Idwan, latar belakang dari hadirnya kendaraan listrik ini apa sih, Mas? Apalagi khususnya di Indonesia ini sebenarnya apa sih? Karena tadi di survei kita sempat tanya juga tuh, dan rata-rata pada menjawab ada yang kebijakan pemerintah atau memang menurunkan emisi karbon. Sebenarnya bagaimana? Menurut pandangan Mas Idwan berdasarkan risetnya kira-kira gimana sih, Mas? Ya. Kenapa latar belakang Indonesia sekarang mengembangkan kendaraan listrik gitu ya? Saya punya dua versi nih. Yang pertama versi menurut saya pribadi dan yang kedua menurut versi pemerintah gitu ya, yang saya tahu gitu. Kalau dari versi pemerintah gitu memang alasannya ada 3 gitu ya. Kenapa menghadirkan kendaraan listrik? Karena 3. Yang pertama terkait penurunan emisi gitu ya, secara isu lingkungan penurunan emisi memang. Terus yang kedua secara ketahanan energi karena dia akan mengurangi impor BBM, itu salah satu tujuannya. Dan yang ketiga meningkatkan perekonomian. Kenapa? Dengan menciptakan perindustrian gitu ya, industri baterai, industri komponen kendaraan listrik dan industri manufakturing kendaraan listrik itu akan meningkatkan roda perekonomian. Itu menurut pemerintah 3 tujuan besar itu. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya ngelihatnya gitu ya, kalau nyusur dari timeline yang terjadi gitu kan, menurut saya lebih ke yang ketiga gitu, lebih ke perekonomian. Jadi karena Indonesia ini melihat adanya peluang, yang pertama itu karena kita punya resource terkait nikel gitu ya. Resource nikel kita cukup besar gitu kan. Ketiga terbesar di dunia, sepertiga produksi dunia nikel kan di Indonesia gitu ya. Nah itu bisa. Nah, dan kita tahu sendiri nikel itu kan bahan dasar untuk pembuatan baterai yang dipakai di kendaraan listrik, baterai lithium ion gitu kan sekarang ini. Ya, mungkin nanti ada baterai lain, siapa tahu nanti Mas juga bikin baterai baru gitu kan, solid state atau apa. Nah, tapi kalau sekarang kan kebanyakan baterai lithium ion ya. Jadi saya ngelihat kalau dari timeline seperti itu, ada peluang industri baterai, ya kita bikin demand-nya juga ada di Indonesia gitu kan. Di Indonesia ada demand-nya juga, pasar kendaraan otomotif kita kan besar sekali gitu kan. Jadi akan sangat mudah untuk bertransisi menuju kendaraan listrik, itu salah satunya. Ada potensi marketnya di situ, gitu, potensi demand-nya di situ. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau kita lihat itu pemerintah itu sebelum Perpres itu bahkan mengeluarkan pelarangan dulu ekspor terkait nikel gitu. Jadi larang ekspor nikel, tadinya kan nikel diekspor terus banyak dipakai juga di Cina untuk pembuatan baterainya dan lain-lain gitu kan. Dan untuk stainless steel juga kebanyakan gitu kan. Nah, cuma setelah itu di-ban dan kemudian akhirnya sekarang dipaksa harus berapa persen, sekian persen harus digunakan untuk kepentingan domestik. Dan itu untuk industrialisasi si baterai dan kendaraan listrik ini sendiri. Menurut saya itu. Jadi motif utamanya itu. Kemudian baru diikuti motif lingkungan, penurunan emisi dan polusi udara gitu ya di perkotaan yang memang parah juga. Baru terkait impor BBM. Begitu sih menurut saya. Oke, betul. Berarti memang terkait emisi karbon ini juga menjadi salah satu faktor, namun juga ada sisi faktor lain terkait peluang yang Indonesia punya nih berdasarkan pendapat Mas Ido. Kalau misalnya pendapat pandangannya Mas Yoga nih, kira-kira gimana Mas Yoga? Kenapa sih untuk Indonesia udah mulai hadir isu-isu transisi ke kendaraan listrik ini? Jadi kan kita semua tahu kendaraan listrik sudah dari zaman dulu sudah ada. Tapi ya itu karena keterbatasan teknologi baterai zaman dulu sehingga dia seolah-olah tertinggal. Terus kita sudah terlalu nyaman dengan kendaraan dengan BBM. Tapi ternyata terus isu masalah BBM impor dan BBM akan habis itu kan pasti. Cuma waktunya kapan itu nggak tahu. Tapi kan rasanya kalau dengan semakin kita berumur berarti waktunya semakin pendek gitu kan. Nah itu semakin banyak yang mengangkat lagi masalah kendaraan. Ya, saya rasa mungkin sudah dijawab sama Mas Idwan masalah dari sisi teknis ekonomi, kita punya sumbernya, kenapa nggak kita ciptakan demand-nya. Dan saya sih sederhananya gini, karena keterbukaan kita mendapat informasi sekarang sangat gampang. Dan sistem kendaraan listrik itu sangat lebih simpel daripada kendaraan konvensional dengan BBM. Baik itu dari sisi jumlah komponennya dan lain-lain. Sehingga orang akan dengan gampang mengadaptasi itu. Bikin sendiri pun bisa. Beli komponen A, B, C, D, dirakit, jadi. Nah itu
itu susah terjadi kalau kita ngomong di kendaraan konvensional. Nah, itu dari sisi apa? Dari sisi individu itu ternyata seolah-olah itu mainan yang besar. Jadi kalau zaman kecil kita mainan Tamiya, terus besarnya ternyata bisa punya mainan yang baru nih, yaitu mainan kendaraan listrik. Nah, itu ternyata salah satunya yang jadi mungkin dari nilai jumlah yang dikeluarkan sertifikatnya mungkin nggak banyak, tapi di sisi penghobi terus ternyata nggak dikit gitu orang yang bisa merakit semuanya, itu nggak dikit. Nah, itu salah satunya yang bisa membuat semakin booming ya itu sih menurut saya Kak ya. Oke, betul banget. Berarti sebenarnya kalau dari sisi Mas Yoga juga ada terkait komponen yang lebih simpel dibandingkan dengan mobil konvensional nih. Nah, ini bisa kita bahas selanjutnya nih. Yang karena ini masuk juga nih ke topik kita hari ini, Mas Yoga. Cuman sebelum itu nih, mungkin ada pertanyaan di kolom chat. Dari namanya adalah, sebentar Mas, aku lihat dulu. Tadi hilang. Nah, ini dia. Dari Rafael Wisma Santoso dari Universitas Pertamina. Untuk kendaraan listrik, apakah hanya bisa menggunakan untuk di motor listrik atau ada yang lain? Nah, mungkin ini sejalan dengan pertanyaan aku nih, Mas Ido dan Mas Yoga. Sebenarnya, apa sajakah tipe-tipe dari kendaraan listrik ini bisa diterapkan di mana aja sih? Mungkin kalau dari Mas Yoga gimana nih, Mas Yoga? Jadi kalau definisi kendaraan listrik ya sama dengan kendaraan yang kita lihat sekarang, tapi menggunakan motor listrik ini artinya dinamo sebenarnya, atau biasanya kalau kita di rumah tahunya pompa air ya. Ya itu sama, pompa air kan muter untuk memompa air, tapi kalau ini muter untuk memutar roda, itu ada motornya, dinamonya. Jadi mau mulai dari sepeda kecil, sepeda goes, terus dikasih dinamo, itu juga bisa kita definisikan sebagai kendaraan listrik, sampai truk besar itu pun juga sudah ada di Swedia yang mengembangkan truk trailer untuk 40 feet kontainernya bisa pakai menggunakan sistem menggunakan kendaraan listrik. Jadi menurut saya sih semuanya bisa kita aplikasikan, cuma kendaraan listrik itu memiliki beberapa alternatif sumber energi. Jadi selain baterai bisa pakai fuel cell, bisa pakai yang lain atau hybrid. Nah, itu beberapa alternatifnya. Gitu. Oke, nah ngomongin masalah tadi hybrid ataupun fuel cell yang sudah dijelaskan oleh Mas Yoga, mungkin ini bisa aku tanyakan ke Mas Ido juga nih, karena sepengetahuan aku, itu sebenarnya ada masih banyak sistem-sistem yang diterapkan nih, seperti kayak hybrid, plug-in, ataupun mungkin BEV yang baterai. Nah, apakah itu hanya itu sajakah tipe dari mobil listrik secara general, atau seperti apa nih Mas Idoan kira-kira? Ya, tadi mungkin mengulangi tadi yang dikatakan Mas Yoga ya. Memang kan yang penting adalah motor penggeraknya listrik gitu, dinamonya. Dan itu ada berbagai jenis gitu. Memang sekarang yang banyak disebutkan ada 3 yang besar gitu ya, antara hybrid, HEV gitu kan, hybrid electric vehicle, PHEV, plug-in hybrid electric vehicle, dan BEV, battery electric vehicle atau full battery gitu ya. Nah terus tapi selain itu memang ada juga yang FCEV gitu kan, fuel cell electric vehicle, tadi Mas Yoga udah sempat singgung gitu, itu ada sebagai tipe juga. Nah memang kebanyakan 4 tipe itu sih yang yang sekarang sedang marak untuk dinarasikan gitu ya, yang ada sekarang di Indonesia juga. Kalau fuel cell saya nggak tahu ya, saya baru tahu fuel cell itu masih dalam riset gitu, dan ada prototipenya di BPPT gitu. Sekarang BRIN. Tapi saya nggak tahu nih apa udah ada komersial atau belum. Kayaknya sih belum ya Mas Yoga ya. Mungkin Mas Yoga lebih paham kali ini soal teknologi ini. Fuel cell memang yang mengembangkan kan di Jepang ya Mas. Jadi pabrikan Jepang, Nissan dan kawan-kawan itu memang yang lebih getol masalah fuel cell. Betul. Ya mungkin kalau di sana infrastruktur bahkan ada yang kereta LRT atau kereta listriknya itu sudah ada yang pakai fuel cell. Iya betul tadi yang Mas Yoga bilang, memang kalau fuel cell itu banyak yang dari Jepang, dan itu mereka juga banyak sempat presentasi juga di di Indonesia gitu. Tapi ya terkait 4 itu kebanyakan. Jadi kalau hybrid itu kan, kalau pure hybrid electric vehicle itu tadi balik ke pertanyaannya, itu cuma dilengkapi oleh motor listrik kecil dan juga baterainya lebih kecil gitu dibandingkan plug-in hybrid, karena memang dia lebih untuk supporting gitu ya, supporting si bahan bakar bensin ini sendiri. Mesin bakarnya kan masih dari konvensional gitu kan.
Nah, dia jadi sistemnya lebih ke arah efisiensi energi sih bisa dibilang gitu. Si hybrid electric vehicle ini, regenerative braking dan lain-lain. Kalau plug-in hybrid memang dia bisa dicolok juga, gitu kan, dicolok untuk isi listrik dan bisa diisi BBM. Tapi kalau full battery electric vehicle nggak bisa dicolok aja, gitu, nggak bisa diisi bensin lagi. Nah, itu yang kami GSR gadang gitu. Jangan nggak usah hybrid-hybridan lagi kalau bisa gitu. Kita leapfrog aja, langsung full battery aja gitu. Karena perubahan emisinya jauh soalnya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin masalah perbedaan nih, Mas. Tadi kan kita udah ngomongin beberapa tipenya. Nah, ini sebenarnya teman-teman udah banyak banget yang nanyain dari sistem ketahanan, sistem baterai. Wah, semuanya udah banyak ditanya nih, Mas. Mungkin aku bakal tanya dulu deh, dari Mas Yoga dulu deh. Sebenarnya perbedaannya, selain dari sistemnya sendiri, mungkin kita pakai listrik dan lain-lain, kira-kira ada nggak sih perbedaan yang menonjol lagi antara mobil konvensional dengan mobil listrik? Yang mungkin bisa sebenarnya menjawab pertanyaan dari Panser Haratua Pangaribuan. Nih, adik tingkatnya Mas Yoga nih, satu alma mater dari ITS nih. Ya. Karena dia menanyakan sebenarnya kendaraan listrik udah cocok belum sih di keadaan alam Indonesia, kayak banjir atau terjal. Nah, ini kira-kira gimana nih Mas Yoga nih? Perbedaannya apa sih sama mobil konvensional nih? Oke, menarik, pertanyaan menarik. Jadi kontur alam kita ini kan sangat bervariatif. Jadi ada yang gunung, pinggir dikit sudah pinggir pantai. Nah, itu sudah beda banget. Adaptasinya sudah beda. Tapi memang jadi gini, karakternya kendaraan listrik itu kalau kita ngomong sedikit teknis adalah torsi di awalnya yang besar, menghentak. Jadi dia sebenarnya torsinya besar. Nah, itu biasanya kita secara ringan kita ngomong mobil listrik itu biasanya matic. Jadi tinggal ngegas saja tanpa menggunakan kopling atau clutch. Jadi dia lebih simpel secara komponen. Kalau pertanyaannya apakah bisa untuk alam Indonesia yang off-road dan lain-lain, jadi pertama saya jawab masalah off-road. Off-road sudah tadi mungkin di video yang di 15 menit pertama sudah kita tampilkan ya Kak Dika ya, bahwa ada loh kendaraan yang bisa buat off-road, namanya Vin Komodo Bledek. Nah, itu Braja juga salah satu menjadi support untuk di dinamonya, motor listriknya yang pasti waterproof, diajak mau direndam 1 meter ya kita berani. Sekarang orang mau mengendarai 1 meter itu sudah sampai di leher kita gini, masa masih mau mengendarai, itu masih aman kendaraannya. Nah, itu. Yang kedua untuk masalah kontur di Indonesia. Jadi kami dulu waktu masih menjadi mahasiswa di ITS pernah melakukan namanya Explore Indonesia, didukung sama PLN, menggunakan mobil listrik. Kami mengendarai 2 mobil listrik prototipe buatan kami, keliling Indonesia dari Surabaya, Jakarta, Sumatera, naik sampai Sabang, turun ke Medan lagi, mobil kita kirim ke Kalimantan, muter Kalimantan sampai ujung, pindah ke Sulawesi naik sampai Manado ujung, terus kirim ke Papua, kita di Jayapura, terus kirim ke NTT dan lain-lain. Nah, alhamdulillah semuanya bisa kita lewati, semua trek itu semua Bukit Barisan atau apa semua kita bisa lewati. Artinya apa? Artinya saya bisa menjawab bahwa kendaraan listrik bisa dan cocok digunakan untuk kontur alam di Indonesia. Buktinya apa? Kami sudah pernah melakukan. Jadi kalau saya ngomong tanpa bukti itu nggak enak, tapi kalau sudah ngomong dengan bukti lebih enak lagi. Gitu sih. Oke, mantap banget nih Mas Yoga. Karena mungkin ini adalah salah satu hal juga yang bikin kayak curiosity-nya para kaum muda. Emang bisa ya mobil listrik untuk jalanan terjal? Masa sih bisa gitu? Karena tadi balik ke mindset bahwa sepeda motor itu nanti nggak kuat nanjak ya, soalnya sepeda motor itu yang kecil, yang goesan itu mau diajak nanjak ke parkiran mau ya pasti nggak kuat. Itu sama kayak mungkin kita dulu pernah punya sepeda motor yang suaranya kenceng tapi larinya nggak ada gitu kan. Nah itu sama, itu berarti masalah kapasitas engine-nya atau masalah kapasitas mesin listriknya. Itu yang harus kita bedakan. Betul. Ini yang harus mulai diperbaiki juga nih, bahwa sekarang itu teknologinya sudah lebih maju lagi ya Mas Yoga dari yang sebelumnya. Jadi udah nggak perlu takut kesetrum lah mungkin, nggak perlu takut tiba-tiba komponennya copot-copot, itu udah nggak usah dipikirin lagi. Nah, tadi Mas Yoga sudah menjawab dari sisi ketahanan. Nah, ini ada pertanyaan juga nih banyak terkait tentang sistem pengisiannya sendiri nih untuk mobil listrik, karena pastinya kan berbeda ya Mas ya, antara mobil konvensional dan juga mobil listrik. Nah, mungkin
tadi ada pertanyaan dari Bayu Aji Kentrana juga dari Universitas Pertamina, untuk distribusi ataupun sistem pengisian bahan bakarnya itu sebenarnya di Indonesia seperti bagaimana sih Mas Ido? Oh, pengisian kendaraan listrik ya. Kalau pengisian kendaraan listrik memang ada dua kan sekarang paling banyak ya. Namanya SPKLU, terus yang kedua itu SPBKLU. Nah, SPKLU itu stasiun pengisian kendaraan listrik umum, SPBKLU itu stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. SPBKLU ini kebanyakan memang inisiasi ini digunakan buat kendaraan listrik roda 2 sih, motor gitu. Motor battery swap gitu, battery swap station gitu. Kenapa dibuat untuk kendaraan roda 2? Karena supaya lebih cepat gitu kan, supaya lebih cepat, paling sekitar, kalau Gogoro itu bilang mereka klaim, Gogoro yang udah banyak battery swap di Taiwan itu kebanyakan mereka paling 30 detik udah bisa langsung swap langsung penggunanya sendiri aja gitu. Jadi nggak perlu lagi nunggu charging berapa lama gitu kan, karena memang sekarang charging memang masih membutuhkan waktu gitu kan. Sekarang yang ada di station itu 25 kW, 22 kW, 50 kW, 150 kW untuk super fast charging gitu ya. Itu masih tetap butuh waktu untuk ngecas katakan mobil listrik atau masih motor listrik gitu kan. Nggak mungkin instan gitu, nggak mungkin di tingkat dalam hitungan detik, itu nggak mungkin. Oke, wah Masih Mas belum Ido. bisa. Mungkin nanti ke depannya. Oh sorry, tadi saya agak ini ya. Mohon maaf nih. Sebentar doang kok Mas. Monggo Mas dilanjut lagi Mas. Nah, kalau untuk persebarannya sekarang SPKLU itu dari data mungkin bisa sekalian show ini kali Mbak Siska, visual saya. Oke, boleh banget. Sedikit. Untuk operator mungkin boleh ditampilkan slide dari Mas Ido. Kalian biar Iya, bisa langsung lihat datanya sendiri. Nah, ini kalau bisa lihat itu ya. Jadi ini tuh adalah status penetrasi kendaraan listrik di Indonesia itu sampai sekarang, data terbaru gitu ya. Terkait kendaraan listriknya dan juga stasiun pengisian kendaraan listriknya. Nah, untuk mobil itu kan ada sekitar tadi saya bilang ya 2000-an, motor 5.000-an. Ini tolong di note, ini yang terregistrasi, sertifikasinya sudah keluar. Belum tentu ini yang sudah beroperasi di lapangan gitu ya. Bus listrik sudah ada 10 yang layak uji juga, itu beberapa yang digunakan oleh Transjakarta. Terus untuk SPKLU yang charging station itu ada sekitar 187. Nah, ini mayoritas sudah bukan lagi yang dibangun oleh PLN, jadi udah banyak pihak swasta yang main di sini, terus udah banyak developer, ada BPPT, ada company-company juga main di SPKLU ini. Terus SPBKLU itu ada sekitar 153 unit. Nah, ini emang SPBKLU ini cepat juga peningkatannya, kenapa? Karena memang mereka ngejar untuk roda 2 gitu supaya cepat, dan mereka sifatnya kecil-kecil gitu, kecil-kecil. Kalau bisa lihat sekarang itu kadang-kadang di Alfamart atau Indomaret terdekat itu udah ada itu kan yang udah siap untuk swap baterai gitu-gitu. Nah, itu bisa dipakai. Karena sekarang udah beberapa ojol juga udah pakai motor listrik gitu kan. Nah, itu mereka bisa manfaatin SPBKLU ini. Tapi kalau kita lihat memang ini masih jauh dari target-target yang diberikan pemerintah ya, di 2025 sampai 2030 itu masih jauh dari target yang diinginkan gitu. Oke. Berarti sebenarnya ini juga menjawab salah satu pertanyaan dari Ivori Hanif Hermawan juga, Mas, dari Universitas Pertamina nih. Menanyakan terkait infrastruktur EV di Indonesia itu sudah matang belum sih sebenarnya? Mungkin bisa saya simpulkan adalah masih dalam tahap perkembangan ya, Mas Ido ya. Menurut Mas Ido gimana? Betul. Iya, kalau untuk infrastruktur pendukung ekosistemnya gitu ya, terkait ini kebanyakan terkait charging station ini memang kita masih early banget. Kalau kita belajar dari negara-negara lain gitu kan, banyak yang sudah deploy lebih banyak dari kita memang gitu. Dan memang kalau idealnya apalagi di awal-awal development stage ini gitu untuk Indonesia, direkomendasikan sebetulnya rasionya kalau bisa semakin rendah, jadi 1:10 yang direkomendasikan untuk cepat penetrasi kendaraan listrik. Jadi 1 SPKLU untuk sekitar 10 kendaraan listrik. Tapi sekarang itu pemerintah baru sekitar 1:40 gitu kan targetnya, dan bahkan targetnya itu 1:70 itu terlalu jauh menurut kami gitu untuk mengakselerasi si kendaraan listrik ini. Karena itu tadi sebetulnya kan ya mungkin Mas Yoga juga setuju kalau kita kan kebanyakan pasti charge kendaraan listrik ya di rumah gitu, kebanyakan gitu kan. Tapi tetap aja namanya orang gitu, meskipun dia charge di rumah tapi nanti mereka bingung kalau mau pulang kampung misalnya gitu kan, nanti ngecas di mana ya, tengah-tengah jalan bisa atau enggak gitu kan. Terus kalau misalkan tiba-tiba habis baterai tengah jalan, mereka masih takut gitu kan, jadi masih takut untuk bawa kendaraan listrik ini keluar kalau infrastrukturnya itu belum ada. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Oke, betul banget nih Mas Idoan. Kalau Mas Yoga kira-kira ada tambahan nggak nih Mas Yoga?
terkait charging distribution ini? Oke, jadi mungkin sekarang kan yang punya, jadi PLN itu kan baru membuka bisnis model tiga konsep untuk SPKLU dan SPBKLU. Tapi kalau yang secara terpasang sudah bisa kita search, kita pakai itu mungkin teman-teman bisa buka di itunya, di aplikasinya PLN Mobile. Ini saya bukan agennya PLN, tapi biar gampang ngeceknya. Jadi kalau mungkin punya Tesla, punya Hyundai Kona, punya mobil apa, ini di area mobil ya, itu bisa nyari nanti charging stationnya di PLN Mobile. Itu ada tab sendiri SPKLU, nanti bisa melihat lokasi terdekat dari itu. Plus available apa enggak gitu. Nanti jangan-jangan kayak yang berita kapan hari itu di Cina pas liburan semua pakai kendaraan listrik langsung bertengkar di tempat charging station. Ya kan, ini masih nunggu 2 jam, aku kapan ini gitu kan, bertengkar semua. Nah, itu kebetulan karena rasionya tadi masih yang pakai masih dikit. Di rest area sudah ada kalau mau perjalanan tol, di PLN yang di kota besar itu ada, dan itu kalau di aplikasinya sudah kita akan tahu energi yang akan kita bayar juga berapa. Nah, itu sebenarnya itu juga salah satu cara PLN untuk melakukan penetrasi supaya nggak tunggu-tungguan telur apa ayam dulu ini. Kan? Mobilnya dulu, apa charging stationnya dulu yang kita siapkan. Nah, mungkin PLN sebagai yang punya listrik harus bertanggung jawab ya, sehingga mereka menyediakan dulu tempat-tempatnya ini. Harapannya nanti kalau banyak yang beli Tesla bisa ngecasnya di rest area, kalau mau jalan tol atau mau di kota besar. Gitu sih, Mbak. Oh, betul banget. Oke, nah mungkin kita bisa lanjut lagi nih ke pertanyaan yang lain. Tadi aku melihat beberapa pertanyaan ini karena banyak banget nih teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman boleh banget kok bertanya langsung raise hand aja nih, karena biar lebih enak juga nih mengungkapkan ke kedua narasumber kita yang ada di sini nih, bisa langsung raise hand juga ya. Mungkin aku bakal melanjutkan pertanyaan dulu nih. Menurut pandangan Mas Idoan dan Mas Yoga, apa sih sebenarnya kelebihan kendaraan listrik itu sendiri selain dari sistemnya lebih simpel, terus juga mungkin pengoperasiannya ataupun perawatannya sebenarnya nggak sesulit mobil konvensional. Ada lagi nggak kira-kira? Kalau dari Mas Yoga gimana nih Mas Yoga? Baik, itu juga mungkin relate dengan beberapa pertanyaan masalah emisi sih, Mbak. Nah, itu materi saya bisa ditampilkan nggak? Oke. Yang halaman 5. Mohon maaf. Oke. Yang how about kendaraan sama ini. Ini sebenarnya sudah menjadi ironi cukup banyak orang. Nah, ini kan. Nah, ini bandingkannya ini, ya kan? Yang atas ini kendaraan diesel. Mungkin diesel itu definisinya yang keluarkan asap banyak kayak truk dan lain-lain, atau yang mungkin mobil Innova dan lain-lain. Gambar yang atas diesel keluarkan knalpot tapi terus backgroundnya gunung-gunung nih, adem hijau. Ya kan? Yang bawah yang kendaraan listrik, oh I feel so clean, tapi terus kabelnya ngolor ke pembangkit di ujung sana. Nah, itu kamu pakai mobil listrik tapi sama aja kamu ngecasnya pakai PLTU yang masih menggunakan batu bara, ya kan, udah ngeruk bumi dibakar pula jadi emisi karbon. Nah, itu seperti apa justifikasinya? Nah, itu mungkin di slide yang nomor 7 atau 8 ini sebenarnya ada pembelaannya. Ini sebenarnya ini hanya twist saja, plot twist dari teman-teman. Kan dari tadi ada juga loh Mas yang nanya, ini kan gimana nih, kan kita listrik masih perlu PLTU dan masih pakai batu bara. Nah, ini dijelaskan Mas. Nah, ini masalah emisi ini kan kita melihatnya dari hulu hingga hilir. Ya kan, dari ujung lah semuanya, dari ujung ke ujung. Jadi mulai dari kita raw material yang gambar truk itu, terus nanti kita diolah lah apanya, dijadikan apa, terus nanti pabriknya, vehicle manufakturnya, terus nanti SPKLU-nya, itu kan semuanya menghasilkan emisi semua. Ya. Tapi tadi kan kita hanya melihat di sisi kendaraan yang warna merah. Ya, terus gimana nanti total grafiknya seperti apa? Nah, itu ada di presentasi yang selanjutnya, di nomor 9 setelah ini. Oke, boleh di next. Nah, ini biar enak ini. Saya bisa menjawab pertanyaan yang tadi masalah emisi. Jadi istilah di sini adalah life cycle greenhouse. Ini ya total emisi semuanya dari mulai tadi tailpipe kan knalpot, terus blue cycle dari pengolahan energinya, akhir manufaktur ya pabriknya, dan baterainya. Baterai juga dihitung nih di sini nih, fair ini kan. Baterai kan juga menghasilkan polusi nanti akhirnya. Nah, ini yang sebelah kiri adalah conventional vehicle. Ini yang dipilih sudah yang paling irit, Toyota Prius Eco.
itu sudah paling irit, sudah paling kecil emisinya. Jadi itu nilainya mungkin di bawah 200 ya, kita bisa ngomong mungkin 180 lah total emisinya. Nah, kalau di Sunleaf ini case yang kanan adalah mobil listrik yang menggunakan baterai. Ini di beberapa negara, ya case-nya beberapa negara. Norway kita tahu dia hampir 100% menggunakan energi baru terbarukan, sudah tidak menggunakan fosil lagi sumbernya. Jadi dia paling kecil, ya kan? Cuma yang paling ekstrim mana? Paling ekstrim mungkin ngomong US lah paling kanan. US ini sudah sedikit mendefinisikan negara kita, kalau nggak salah ya Mas, itu ya. Masalah menggunakan energi PLTU dan lain-lain ini sama. Nah, kalau di total ya sebenarnya total sistem dalam kendaraan listrik mulai dari hulu hingga hilir, emisi yang dihasilkan lebih kecil daripada kendaraan konvensional. Nah, ini dari knalpotnya aja dibanding dengan sistem baterai dan lain-lain, masih besar hasil yang dihasilkan dari knalpotnya. Apalagi di total semuanya ya mungkin 280 dibandingkan 180 dibandingkan dengan 140 atau 150. Jadi masih emisinya masih jauh lebih rendah daripada kendaraan konvensional dilihat dari segala sisi di total. Gitu. Oke, sebenarnya ini berarti bisa mematahkan statement bahwa nggak sesimpel itu loh pemikirannya bahwa oh kita listrik masih pakai PLTU nanti jadi listriknya naik emisinya tetap banyak nih. Nggak, sebenarnya ada penjelasannya ya Mas ya. Betul, betul. Dan mungkin ini bisa dikonfirmasi juga oleh Mas Ido bahwa sepengetahuan aku nih Mas Ido, kita juga sebenarnya terkait PLTU ataupun yang berbahan batu bara itu akan kelamaan akan mulai ditransisikan ya Mas ke energi yang lebih baik, kayak gimana Mas Ido? Betul, Mbak. Ini cocok banget ya pertanyaan, sorry tadi presentasinya Mas Yoga. Ini karena itu juga masuk ke bahan presentasi saya gitu. Jadi mungkin bisa sekalian ditampilin. Itu tadi benar banget tuh tadi Mas Yoga bilang, itu memang mematahkan statement bahwa mobil listrik meskipun katanya ramah lingkungan, tapi nanti emisinya ternyata ngambil dari PLTU jadinya lebih kotor gitu kan. Dan itu tadi yang ditampilkan data-data di negara-negara yang progresif dan lebih bisa dibilang sumber energinya jauh lebih bersih lah dibandingkan kita gitu. Apalagi Norway gitu kan, 60% dia hydropower gitu kan. Nah ini, tapi kalau kami coba run simulasi untuk Indonesia, ini ada di slide berikutnya, sorry. Boleh di next. Nah, ini jadi memang kenyataannya seperti ini. Tadi benar banget nih, sepakat banget nih. Jadi ada 3 kan yang disimulasikan, ada vehicle manufacturing emission, ada fuel cycle, ada tailpipe emission tadi yang in use-nya ya pas kita pakai gitu, gas buangnya, sama battery production-nya gitu. Nah, ini yang tidak dimasukkan ke sini cuma yang battery recycling. Nah, ini kita bisa lihat, ini analisis yang kami bikin tahun 2019, sorry. Ini jadi 2020 tahun lalu. Ini jadi masih pakai faktor emisi yang ada di jaringan listrik Jamali ya, Jakarta Madura Bali, sorry, di tahun 2020. Nah, ini dari faktor emisinya itu sendiri. Memang kalau kita lihat kendaraan listrik yang ada sekarang ini kita pakai Hyundai Ioniq dan juga BYD yang saya pakai datanya di sini gitu ya. Masih sedikit lebih tinggi dibandingkan kendaraan konvensional di Indonesia. Memang ini jadi salah satu poin advokasi kita ke pemerintah saat itu. Kita tunjukkan data ini ke pemerintah, kasih tahu gitu bahwa Pak, kenyataannya seperti ini gitu kan untuk sekarang gitu. Tapi memang kita karena itu kita perlu untuk advokasi secara paralel dari sisi hilir atau pembangkitan listrik itu untuk menurunkan PLTU ini sendiri dan meningkatkan bauran energi terbarukan gitu kan. Makanya ini kalau kita lihat kalau emission faktornya diturunkan jadi sekitar 734 itu minimal 734 itu mulai akan kita lihat ada pengurangan emisi gitu dari total life cycle emission. Dan itu sudah sejalan dengan plan-nya yang PLN sekarang ada, RUPTL itu, gitu. Sudah sejalan dengan itu. Kalau misalkan kita bisa sesuai dengan RUPTL gitu untuk tahun-tahun ke depannya, nah itu akan realisasi penurunan emisi yang signifikan untuk kendaraan listrik ini. Gitu. Tapi ini tidak membuat kita tidak membuat argumen bahwa kalau gitu nanti aja gitu adopsi kendaraan listriknya kalau udah udah bagus di sebelah kirinya gitu kan. Tidak demikian. Nah, kenapa kayak gitu? Kenapa kita harus cepat-cepat dari sekarang adopsi kendaraan listrik? Karena kalau saya bicara dari sisi lingkungan dulu ya, emisi. Gitu. Karena kalau kita simulasikan, kalau kita semakin lambat untuk mengadopsi kendaraan listrik ini, gitu kan. Nah, nantinya untuk menggantikan kendaraan konvensional yang sekarang beroperasi di jalan, gitu kan, untuk di scrap,
itu kan butuh waktu juga gitu kan. Nggak mungkin kita beli kendaraan listrik terus tiba-tiba kendaraan konvensional hilang gitu kan. Dan itu mustahil ya. Kan kita butuh waktu untuk itu di scrap dan dihilangkan, butuh juga kebijakan untuk pelarangan kendaraan konvensional dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita semakin lambat, ini efek penurunan emisinya akan semakin signifikan nantinya, dan itu tidak akan tercapai untuk yang goal mitigasi emisi sesuai dengan Paris Agreement di tahun 2050. Makanya kita harus dari sekarang, gitu kan, sekali lagi transisi, mulai makin banyak kendaraan listriknya. Nah, nanti secara paralel kita cleaning untuk yang pembangkitan listrik kita, gitu, PLTU. Ini sehati banget nih sama Mas Yoga, saya nih bisa cocok banget kita nih bahasannya, Mas. Dan nggak banyak yang bikin perhitungan emisi ini dari life cycle gitu. Kebanyakan saya lihat paling dari level kendaraan ya Mas ya. Iya, biasanya gitu Mas. Tadi pas Mas Yoga tampilin itu ya. Jadi sejalan. Ya. Oke. Berarti cocok ya Mas dipertemukan di acara hari ini nih, cocok. Wah, cocok banget. Udah ada koneksinya nih. Iya, betul. Oke. Nah, ini kita udah ngomongin masalah berdata-data nih, mungkin aku bakal masuk ke pertanyaan yang simple, tapi mungkin ini jadi pertanyaan semua orang juga nih. Ini ada pertanyaan dari Rafael Wisma Santoso nih, Mas. Dari Universitas Pertamina juga. Menurut Mas Ido dan Mas Yoga nih, tadi Mas Idoan sempat share juga bahwa kendaraan konvensional nggak mungkin menghilang begitu aja gitu. Tapi, apakah mungkin pada nantinya BBM itu akan tidak lagi digunakan atau menghilang 100%? Gimana nih kalau dari Mas Ido? 100 BBM atau kendaraannya maksudnya? BBM. Kendaraan, BBM-nya. Betul. Bahan bakarnya ya. Ya kalau saya optimis aja sih sebetulnya ya. Karena apalagi kalau di ISR sekarang, ISR tuh sangat ambisius dan agresif gitu. Jadi kita bahkan mikirnya bahwa nanti di 2050 itu 100% bauran energi kita tuh bauran energi terbarukan, jadi nggak pakai lagi minyak BBM sama sekali gitu. Saya sih optimis aja gitu. Cuma memang tantangannya besar sekali gitu kan. Itu whole another topic yang perlu dibahas gitu kan, terkait storage dan intermitensi dan lain sebagainya, itu banyak lagi bahasannya. Tapi paling nggak kalau dari sisi transportasi, untuk transisi itu memang kita perlu kendaraan listrik. Dan selain itu masih kita perlu sebenarnya bahan bakar nabati, itu masih perlu sebagai transisi kita. Nggak mungkin kita serta-merta tiba-tiba nggak pakai itu sama sekali. Karena sekarang memang itu viable gitu kan, biodiesel sekarang programnya sudah berjalan dan lumayan progresif gitu. Itu kita pakai masih untuk jadi bahan bakar transisi ke depannya. Jadi kebanyakan sih sebaiknya kalau untuk sisi transportasi kombinasi antara kendaraan listrik dan bahan bakar nabati gitu ya kalau dari kami. Betul. Berarti memang terkait hal tersebut semua itu akan berproses ya Mas, pastinya juga pelan-pelan. Optimis ya. Pasti semuanya juga pasti optimis karena demi kebaikan juga kan Mas, cuman pasti ada prosesnya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Bagus Bayu Putra. Terkait semua hal yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ido dan Mas Yoga, apakah zero emisi karbon itu bisa nggak sih tercapai? Nah, ini udah masuk ke prospek nih. Menurut, kalau Mas Yoga gimana nih tadi pandangan Mas Yoga? Baik, itu kalau optimisme tercapai, cuma kapan waktunya? Nah itu, karena kalau sudah zero-nya ini banyak faktor nih, gitu kan. Tadi kan hampir ada 7-8, ada dari hulu sampai hilir. Jadi kalau ya kami sesuai dengan bidang kami ya kami benerin di area transportasi gitu kan. Nah, nanti harusnya yang industri dan lain-lain juga harus sejalan pemikirannya. Jangan sampai dia nggak mau tahu gitu. Tapi rasanya sekarang sudah semakin ketat ya Mas, itu masalah regulasi dari emisi dan lain-lain itu rasanya sudah semakin ketat dan punishment-nya juga benar-benar kerasa. Makanya mungkin kalau di sisi perusahaan nih sudah semakin banyak ngejar green proper. Jadi ya berapa besar mereka bisa mengurangi itu, terus mungkin sudah semakin banyak masang PLTS karena itu yang paling simpel diaplikasikan di semua tempat. Itu rasanya ya melihat semangatnya saya yakin lah bisa mencapai itu, meskipun ya itu waktunya kapan, karena nanti balik lagi ke semua faktor itu itu pusing gitu. Mas Ido monggo. Gimana nih Mas Ido, semangat juga nggak nih? Luar biasa ya pertanyaan-pertanyaannya ini, zero emission gitu. Wah, ini baru habis webinar juga kemarin soalnya.
Iya, dan pertanyaannya tepat banget. Bahkan kalau sekarang itu kan narasinya kebanyakan net zero ya, net zero by 2050, net zero by 2060 lah gitu kan, atau beda-beda gitu kan. Pemerintah kasih target tuh macam-macam, ada instansi ini bikin pemodelan sendiri gitu. Cuma ini saya suka pertanyaannya bukan net zero tapi zero emission. Jadi tidak ada carbon offsetnya gitu. Jadi maksudnya adalah 100% ini energi terbarukan. Kalau zero emission, kalau net zero kan kita bisa pakai carbon capture gitu kan. Jadi kita masih menghasilkan emisi, tapi kita offset dari udara gitu, carbon capture dan lain-lain, tanaman hutan gitu masih bisa. Tapi kalau dibilang zero emission, ya itu tadi yang rekomendasikan ISR sebetulnya 2050 adalah zero emission di 2050. Kalau optimis saja saya, cuma memang tantangannya luar biasa sih kalau saya bisa bilang gitu ya. Luar biasa sekali gitu. Bahkan dari Indonesia sekarang sendiri posisinya itu belum jelas. Tadi yang Mas Yoga bilang, zero emission oke, tapi kapan gitu kan? Itu masih belum sepakat kita. Memang kalau dari KLHK sendiri dia bilang di dokumen terakhir gitu yang di submit ke UNFCCC itu bilang kalau oke, kita akan kejar net zero sebelum 2060 gitu kan. Tapi Bappenas bilang pemodelan beda lagi, ada yang bilang 2045 gitu. Terus Menko Marves, SDM beda-beda lagi. Ada yang dukung 2060, ada yang lebih cepat 2050. Kalau kami di SR sepakatnya 2050 karena itu sesuai dengan kesepakatan Paris. Oke, berarti sebenarnya sama-sama optimis ya Mas ya, tapi balik lagi perlu pendukung-pendukungnya itu loh, faktor pendukung dari belakangnya itu loh yang masih perlu gitu ya Mas ya. Ya. Oke, nah mungkin tadi kita udah ngomongin dari sisi teknisnya, prospeknya. Nah, ini nih yang penting juga buat kaum-kaum muda yang tadi udah banyak nanya nih Mas. Sebenarnya seberapa penting sih untuk kita mulai sadar dan terbuka nih tentang transisi energi? Karena ada pertanyaan juga nih Mas dari Daniel Tobing, asalnya dari PMAK Migas. Bagaimana perannya kita yang kebanyakan teknik kebumian ini atau petroleum engineer ini untuk menghadapi tantangan ini? Apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin kalau dari Mas Yoga dulu, gimana Mas Yoga? Jadi ini mungkin tadi mewakili kegelisahan para mahasiswa teman-teman yang sebenarnya itu bukan akhir dari dunia kan sebenarnya, karena masih banyak riset yang bisa dikembangkan di situ, kayak yang tadi disebut Mas Ido, ada nabati dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya juga bagian dari konsep perminyakan dan pengolahannya gitu. Nah, itu saya rasa masih cukup lebar lah, semua peluang itu dipakai, apalagi ngomong 2050 kan masih butuh transisi nih 10-20 tahun. Nah, itu masih menggunakan tadi nabati dan lain-lain, biofuel apa itu saya rasa masih perlu, karena yang namanya riset itu kan nggak melulu yang sekarang kita bisa mikirkan yang 10 tahun ke depan. Dan itu juga diperlukan ide gila dari teman-teman mahasiswa sekarang. Kenapa? Karena kalau nggak gila dari titik ini, ya nanti kita akan hanya menjadi penonton gitu. Nah, itu kalau bisa kan kita turut berkontribusi untuk negara kita. Gitu. Betul. Wah, ini menarik banget nih. Karena mungkin bisa menjawab juga seberapa penting. Pastinya penting ya Mas Yoga ya untuk belajar dari sekarang, dan nggak memungkinkan juga untuk petroleum engineer udah mulai aware dari sekarang dan mungkin bisa mengeluarkan ide-ide gila yang dimaksudkan oleh Mas Yoga itu tadi selama masa transisi. Kalau dari Mas Ido gimana nih Mas Ido? Menurut pandangan Mas Ido seberapa penting dan mungkin gimana sih caranya kita memulainya untuk menghadapi tantangan transisi ini? Transisi energi ya. Ya mungkin ini saya juga ngerasain juga sih, sempat soalnya beberapa rekan saya juga yang background-nya perminyakan gitu kan, pertambangan, itu sempat kayak kalang kabut, bahkan banyak. Ini gimana ya, Dok, apa yang harus dipelajarin gitu kalau mau shift industri dan lain sebagainya gitu kan. Memang kalau untuk sekarang gitu, untuk yang background-nya mungkin perminyakan atau pertambangan gitu, menurut saya justru itu juga cukup relevan gitu menurut pengalaman saya gitu. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Karena boleh dibilang energi terbarukan ini atau transisi energi ke depannya ini itu bisa dibilang lebih simpel menurut saya sih ya. Analisis itu lebih simpel gitu. Analisis itu lebih simpel, tidak serumit di yang kita pelajari di perminyakan dan pengembangan gitu kan. Kayak misalkan PLTS atap atau turbin angin gitu kan, atau kendaraan listrik dan sebagainya, itu teknologinya jauh lebih simpel gitu. Jadi tidak melulu yang futuristik ke depan gitu kan, sangat kayak kesannya jelimet atau apa gitu. Lebih keren, lebih ini
oke gitu kan, tapi lebih simpel gitu. Kayaknya jadi sebenarnya peluangnya terbuka lebar gitu untuk shifting kalau mau memang join ke topik ini secara langsung gitu kan. Dan masih banyak bahan bidangnya itu sangat luas. Tadi yang disebutkan Mas Yoga ya, di sektor transportasi bisa, di sektor industri bisa, di sektor kelistrikan bisa gitu kan, terbuka banyak peluang di dimanapun gitu. Dan khususnya sekarang ini pemerintah kan semakin banyak dukung untuk terkait dengan kita barukan ya, PLTS atap, kendaraan listrik, bahan bakar nabati gitu ya. Jadi riset tuh banyak lah sekarang, dan swasta juga startup udah mulai banyak bermunculan nih gitu-gitu. Nah jadi kalau yang sekarang saya sarankan tuh banyak mungkin bikin bisnis aja sendiri, itu bisa salah satunya kayak gitu. Atau kalau mau riset analisis, kita masih sangat butuh orang juga, gitu, butuh expert. Khususnya buat kendaraan listrik gitu ya. Nggak banyak sekarang yang bisa ngomong terkait kendaraan listrik, karena masih sedikit riset-risetnya gitu, nggak sebanyak kalau ngomongin batu bara dan lain sebagainya, itu kan karena udah industri legacy gitu kan, udah dari lama gitu. Dan itu bisa banget kalau mau ikutan jadi analis dan lain sebagainya di think tank, itu masih banyak terbuka kesempatannya itu sangat. Dan terutama think tank itu juga nyari yang backgroundnya juga perminyakan, kalau enggak dari rekan saya itu banyak yang jebolan habis industri batu bara, industri migas dan lain sebagainya gitu kan, terus mereka balik ke sini, dan itu bisa dijadikan aset, karena industri-industri yang sekarang kita perlu pikirin gimana nanti mereka transisi gitu pada saat penutupan PLTU, pekerjanya kemana gitu kan. Nah, itu semua dipikirin gitu kan, dan yang punya background atau pengalaman di situ jadi tahu tuh itu gimana strateginya yang baik dan lain sebagainya. Jadi jangan takut sama sekali, karena yang pertama yang harus dipikir itu simple gitu, itu simple, nggak ribet, nggak yang ini yang dipikirkan gitu, jauh lebih simple. Sekarang tinggal cari peluangnya aja di mana. Secara keseluruhan memang yang kita bawakan ini tetap masih, meskipun banyak didukung, tetap masih kecil bisa dibilang ya. Kita masih bertumbuh gitu di sini. Jadi justru banyak butuh inovator-inovator nih. Jadi bikinlah bisnis, bikinlah ide-ide, itu masih terbuka banget. Itu kayak contoh lah Mas Yoga ini yang sudah maju duluan gitu dengan ide sendiri. Nah kayak gitu-gitu kan banyak gitu. Bisa bisa digunakan tuh ide-ide yang gilanya gitu di sini. Terutama di sektor ini, karena ya disinilah saatnya berkreasi gitu menurut saya gitu. Betul. Aku juga sangat setuju dengan penjelasan Mas Ido juga terkait hal tersebut. Memang terkait energi terbarukan atau bauran ini memang sebenarnya udah banyak nih isunya, tapi masih butuh juga orang-orang yang menyalurkan ide-idenya itu nih. Nah, mungkin nih Mas Ido ada pertanyaan lagi. Apakah gimana sih caranya untuk mahasiswa punya peran untuk realisasi? Nah, mungkin yang bisa aku tangkap dari pertanyaan ini adalah bagaimana kita seorang mahasiswa yang mungkin background-nya bukan dari kendaraan listrik atau dan lain-lainnya untuk memulai belajar gitu Mas. Apakah mungkin Mas Ido bisa memberikan referensi untuk bahan pelajaran kah atau seperti apa, gimana Mas Ido? Kalau untuk mau belajar ya kan tadi seperti saya bilang itu karena simple ya. Join aja webinar kayak gini, itu satu yang paling mudah ya. Webinar seperti ini itu semakin menjamur gitu kan, banyak banget. Terus ikutilah komunitas-komunitas terbuka dan gratis gitu kan. Terkait kendaraan listrik juga ada komunitasnya, PLTS atap juga ada gitu. Dan biasanya dari webinar itu nanti akan terkoneksi dengan instansi-instansi lain, baik dari pemerintah ataupun lain-lain, itu bisa dari situ. Atau sekarang juga banyak follow-lah dari sosial media gitu kan, NGO yang memang bergerak di bidang energi terbarukan. Itu dari konten-konten itu juga banyak bisa banyak belajar karena kita sangat aktif nih ngeluarin gitu. Jadi banyak, nggak cuma ISR, banyak banget gitu yang bisa di follow sosial medianya dan lain sebagainya gitu kan. Kontennya itu sangat banyak sekarang. Terus kemudian kalau terkait bahan untuk belajar gitu ya, menurut saya karena cukup simpel gitu, bahkan bisa dipelajarin. Pertama itu dari media yang ada sekarang, media massa yang ada sekarang, itu isu-isunya coba diikutin aja, perkembangan terkini itu apa, baca-baca dari media massa, dan simple aja riset dari diri sendiri gitu kan, desktop research sendiri gitu kan, nggak ada sulitnya. Paling nanti kalau sudah semakin tertarik gitu, nah nanti mungkin bisa coba untuk apply untuk internship di beberapa NGO atau think tank yang berhubungan dengan isu transisi energi ini, itu bisa. Dan itu biasanya sangat terbuka, lebih banyak untuk internship daripada untuk full time workers gitu ya.
Itu bisa kalau pengen tahu, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, itu bisa. Nah, nanti jadi langsung tahu kira-kira selain topiknya kita mesti tahu apalagi sih keterampilan, kayak misalkan analisis keekonomian seberapa jauh atau seberapa dalam gitu, analisis teknis seberapa jauh seberapa dalam dan lain sebagainya. Ya, jadi mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil aja gitu, atau simply connecting sama teman aja yang udah tahu gitu kan, kerja di situ atau banyak ikutin isu-isu itu gitu kan. Karena sekarang ini kalau yang energi terbarukan ini banyak banget sih yang menggaungkan isunya gitu. Jadi fear not lah, banyak banget yang bisa dipelajarin kalau buka-buka sosmed gitu. Oke, betul Belajarin banget. Mas Yoga nih. Betul banget. Jadi Nah, kan ini dia sebagai mentor gitu. sebentar lagi aku mau tanya rahasianya Mas Yoga juga nih. Iya, makanya. Betul. Tapi sebenarnya kalau terkait Mas Ido ini, untuk teman-teman juga sebenarnya bisa lihat loh video-video ISR di YouTube juga nih, ada Mas Ido juga loh di sana itu. Iya tuh, bisa juga lihat di YouTube ya kan, di Instagram, kita juga ada Instagram gitu. Podcast juga kita ada sekarang, bisa di-follow. Oke, nah ini dia nih, kalau dari Mas Yoga rahasianya gimana nih? Karena Mas Yoga udah dari zaman kuliah tuh udah melakukan riset-riset dan bahan ciptaannya juga nih di kendaraan listrik. Menurut Mas Yoga belajarnya dari mana sih, Mas? Oke, jadi mungkin kalau dari sebagai insan mahasiswa, ya kan, mungkin akses terbanyak adalah di laboratorium. Tapi mungkin bisa jadi laboratorium yang Anda ikuti sedang tidak fokus risetnya di situ. Ya, berarti bisa juga, mungkin kan sekarang juga banyak lomba-lomba nih, masalah konsep, masalah bisnis plan, masalah energi, ini sangat banyak banget lomba-lomba. Nah, itu sebenarnya kompetisi itu juga bisa diikuti. Dan yang terakhir adalah akses kita sekarang, Mas Menteri Nadiem ini kan bikin kampus merdeka, ya kan? Yang yang tadi internship, magang itu sudah menjadi hal yang mungkin arahnya ke wajib gitu. Jadi kami sudah nggak ngomong KP 1 bulan dapat apa, ya kan, kerja praktek 1 bulan dapat apa, dapat struktur perusahaan, direkturnya siapa gitu, sudah gitu doang. Tapi harusnya bisa lebih dalam dari itu. Nah, itu kenapa harus bikin kampus merdeka. Itu sama di workshop kami juga cukup banyak teman-teman mahasiswa yang ikut di program itu, jadi nanti dikonversi juga menjadi SKS, artinya kekhawatiran bahwa nanti ada yang kurang 1/4 nggak genep, nggak bisa lulus tepat waktu, itu bisa dikonversi, itu lebih enak. Jadi dengan itu mahasiswa akan punya skill, jadi bukan secara teoris saja mereka paham, tapi juga punya skill di lapangan itu seperti apa, di workshop itu seperti apa, kalau bikin prototipe seperti apa. Itu sih biasanya pendekatan kami kalau terhadap mahasiswa seperti itu. Oke, nah ini mungkin ada pertanyaan yang nyerempet-nyerempet tentang lowongan kerja nih Mas untuk di masa depan nih untuk Mas Yoga dan Mas Ido. Tadi udah menyinggung masalah think tank-nya ISR, ada tentang workshop-nya Mas Yoga. Nah, apakah bisa dibilang untuk peluang pekerjaannya itu di masa depan juga akan banyak dibuka nih untuk sektor kendaraan listrik? Kalau Mas Yoga gimana nih Mas Yoga? Jadi kendaraan listrik mungkin jadi dua mata pisau sebenarnya. Artinya gini, ada khawatiran juga industri existing ini akan tidak terpakai lagi. Dan contoh, spare part oli, nah itu kan mungkin akan berkurang nih, sehingga orangnya juga akan berkurang. Tapi kalau kita bisa melihat sisi positifnya adalah nanti loh semuanya kita akan mengarah ke, sekarang aja udah 4.0 gitu kan, revolusi industrinya. Harapannya sudah bukan kita ngomong orang lagi, sudah ngomong nanti robot. Jadi ada atau nggak ada kendaraan listrik, industrinya nanti pasti akan bergeser ke robot. Gitu loh. Jangan nyalahkan kendaraan listriknya untuk nanti orangnya akan berkurang. Tapi potensi masa depannya apa kalau kita untuk karir? Jadi mungkin akan semakin terbuka yang berbasis teknologi. Dan sudah bukan menjadi pekerja lagi, tapi sudah harus punya skill nih, skillmu di sisi apa. Dan mungkin terus dari sisi Mas itu akan semakin banyak pihak swasta dengan berdasarkan dasarnya adalah startup. Nah, itu semakin banyak lagi, dan itu ide juga sangat gila. Idenya gila, evaluasinya gila. Jadi kalau saya pribadi sih, saya nggak menyarankan untuk daftar kerja di mana. Ya itu pilihan pribadi, tapi ada loh jalur lain untuk Anda mengekspresikan diri dan tetap mendapat pendapatan. Nah, itu yaitu dengan startup.
Atau kalau mau tetap nyemplung ke industri dulu, pasti Anda harus memiliki skills. Nanti mungkin kalau pengen belajar di sisi industri 5-10 tahun, nanti setelah itu bikin baru industri Anda sendiri, sehingga memiliki kontribusi kepada teknologi dan kepada orang lain. Gitu sih. Oke, wah mantap banget nih. Nah, kalau punya Mas Idon, gimana nih Mas Idon pandangannya? Apakah ada riset-risetnya juga kah terkait untuk peluang pekerjaannya untuk di masa depan? Gimana nih Mas Idon? Kalau riset ya, kalau riset khusus untuk peluang pekerjaan gitu, kita belum bikin sih. Kita bikinnya ada riset, memang tadi Mas Yoga bilang gitu kan, kalau energi terbarukan memang kalau kita lihat itu berpotensi untuk menghasilkan job lebih banyak, green jobs gitu kan, dibandingkan industri yang ada existing gitu. Jadi fear not, jadi jangan takut nanti makin arahnya transisi energi justru akan kekurangan lapangan pekerjaan, justru terbuka lebih besar lagi dan lebih membutuhkan banyak orang. Kalau kita hitung dari analisis gitu ya, green jobs itu lebih banyak gitu. Dan kalau dari sisi saya personally gitu kan, dari yang saya hari-hari kerjakan gitu, saya lihat proyek ini makin banyak sih, terutama dari kendaraan listrik gitu ya. Ini banyak sekali gitu kan proyek terkait kendaraan listrik dan lain sebagainya gitu. Dan di sisi lain gitu yang saya ikutin juga terkait panel surya, itu juga banyak sekali yang udah muncul company-company kecil-kecil, 1-2 orang gitu bikin bisnis, bikin apa segala macam, bikin ide-ide. Itu teman-teman sejawat saya sendiri gitu. Jadi saya sepakat banget tadi yang Mas Yoga bilang, kalau di industri yang sekarang ini kita mau, ini kan eranya disrupsi ya, disrupsi energi gitu kan. Jadi kita jangan pakai metode yang konvensional lagi gitu. Itu boleh gitu kan. Untuk beberapa tahun kita kerja dulu, cari pengalaman, cari tahu gitu industri ini seperti apa ke depannya dan kira-kira trajektorinya seperti apa. Kalau butuh itu banyak terbuka peluang juga gitu kan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau think tank ini juga beberapa NGO juga banyak yang buka terkait internship dan lain-lain gitu, atau proyek-proyek lepasan gitu, kita juga biasanya hiring proyek officer gitu-gitu, itu banyak semakin menjamur sekarang gitu. Itu kalau mau belajar-belajar, atau untuk full time workers kita semakin expanding, tim kita tuh dari hari ke hari semakin banyak orangnya gitu, dan NGO yang lain juga saya lihat makin berkembang. Jadi ini memberitahu kalau emang isu ini semakin panas gitu kan, semakin banyak didukung, terus akhirnya lapangan pekerjaannya semakin meluas gitu kan. Nah, tapi itu tadi, kalau menurut saya bikin sendiri aja kalau menurut aku sih ya. Jadi bikin sendiri gitu, bikin ide-ide apalah gitu, banyak banget soalnya, dan entry point-nya itu macam-macam banget. Kalau panel surya misalnya, dan sekarang berbasis teknologi macam-macam banget, mau bikin yang berbasis IoT atau apapun gitu kan, banyak banget. Atau karena ini masih baru banget gitu, dari hulu ke hilir ini terbuka banyak entry point-nya gitu. Mau ngomong ke baterai silahkan gitu, kalau mau ngulik baterai, atau sampai bikin kendaraan listrik atau analisisnya segala macam. Jadi fear not gitu. Saya sendiri juga pikirannya justru pengen ya kayak Mas Yoga ini bikin bisnis gitu kan. Itulah kalau sekarang ini. Iya, betul banget. Bikin sendiri gitu. Betul. Yang bisa aku tangkap nih dari Mas Ido dan Mas Yoga adalah untuk teman-teman sebenarnya kita nggak usah overthinking lah sebenarnya. Aduh, peluangnya ada nggak sih? Aduh, kita bakal kerja di mana? Tapi sebenarnya yang penting adalah siapkan dulu ide apa yang kita akan bawa gitu. Risetnya, belajar dulu, dimatangkan dulu nih semua info dan data-datanya terkait mobil listrik yang mungkin malah nanti bisa ditawarkan untuk membuat inovasi sendiri nih di masa depan nanti gitu. Nah, ini kita udah nggak kerasa nih Mas Yoga dan Mas Ido, udah hampir 1,5 jam juga kita berdiskusi ternyata dengan banyaknya pertanyaan. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir aku yang mungkin bisa menjadi motivasi ataupun pesan juga untuk teman-teman di sini. Mungkin aku bisa start dari Mas Yoga. Apa sih saran yang ingin Mas Yoga sampaikan ke kaum muda supaya lebih aware dan sadar juga hadirnya kendaraan listrik ini bisa kok mengurangi emisi karbon akibat transportasi? Silakan Mas Yoga. Jadi mungkin kalau di lampu merah kan kita harus pakai masker double. Jadi sebenarnya itu kalau kita nggak segera bergeser, ya itu selamanya Anda akan tetap membau knalpot depan, samping, kanan, kiri Anda. Itu sih ya latar belakang saya untuk bisa mengembangkan kendaraan listrik, yaitu harapan saya kalau nanti pas lampu merah itu semuanya diam, nggak ada suara dung dung, nggak ada asap, nggak ada apa, sehingga hidup kita lebih nyaman. Sebagai mahasiswa, sebagai insan di pendidikan, ya berarti
gimana caranya kita bisa memberi kontribusi nih di sisi apapun lah, mau belajar sepinter-pinternya, mau ikut lomba sebanyak-banyaknya, mau internship gimana. Nah itu, tapi yang penting bagaimana kita bisa menyiapkan diri dan memberi nilai pada diri kita. Jangan sampai ya, IP-nya mohon maaf 4.0 tapi magangnya nggak pernah, ya kan, internship-nya nggak ada, internasionalisasinya nggak ada. Nah ini yang sekarang agak mulai kendur. Kita nggak, mohon maaf, kita nggak perlu yang 3,5 tahun, tapi yang penting yang ada sudah pernah magang di mana, sudah punya channel di mana, circle-nya seperti apa, gitu sih, Mbak. Ya, oke. Terima kasih banyak Mas Yoga. Kalau dari Mas Yoga adalah itu loh. Jadi untuk kaum-kaum muda kita siapkan dulu lah, magang dulu, kita belajar dari praktisi dan lain-lainnya. Nah, kalau dari Mas Ido gimana nih Mas Ido? Apa saran yang ingin Mas Ido berikan kepada kaum-kaum muda yang hadir di sini? Wah, saran ya. Kalau saran, kalau saya mikirnya banyak-banyak berpikir dan beranilah bertindak gitu kalau menurut saya. Jadi apa namanya, kadang-kadang kalau penyakitnya zaman sekarang itu kan overthinking gitu ya. Betul banget. Ya kan, waduh, kemana nih, sini nanti salah gitu. Kalau nanti tiba-tiba terjun ke sini, nantinya kayaknya nggak ada kedepannya, kayaknya suram gitu kan. Itu udah mulai tuh overthinking gitu kan. Kalau menurut saya sih sekarang keep it simple aja gitu kan. Dan di era-era sekarang itu justru dituntut untuk be yourself even more gitu. Jadi rekreasilah gitu kan, sesuai dengan keinginan masing-masing dan sesuai dengan kompetensi masing-masing, dan jangan takut untuk berkreasi gitu. Justru ini sangat dibutuhkan terutama di era kayak sekarang ini, disrupsi gitu. Jadi itu mungkin pesan saya gitu. Kalau misalkan masalah yang lebih teknis terkait analisis atau peluang-peluang, cari-cari dan lain sebagainya, nanti boleh ngobrol langsung sama saya juga boleh gitu. Kita nanya-nanya, ngobrol-ngobrol aja santai gitu, nggak ada masalah. Nanti saya bagi-bagi sharing juga aja pengalaman kalau saya masuknya itu kayak gimana sih ke industri ini gitu. Tapi kalau pesan saya lebih ke situ. Dan mungkin sepakat dengan yang tadi dibilang Mas Yoga juga, ke depannya mungkin teman-teman yang udah lebih aware di sini terkait masalah isu lingkungan, seenggaknya bisa untuk coba lihat lebih ke depan gitu ya. Lihat lebih ke depan karena selain buat diri kita sendiri, memang penurunan emisi ini juga lebih penting untuk generasi nanti yang mendapat imbasnya di masa depan, gitu kan. Jadi do it for yourself and others, gitu. Jadi janganlah kita justru mengenerate emission lagi gitu di mana-mana, gitu kalau bisa sekarang. Jadi kalau mau dukung kendaraan listrik atau dan lain sebagainya bisa, gitu. Atau kalau yang punya duit mau beli Tesla silahkan. Waduh. Hebat gitu kan. Ya saya iri sih, tapi kalau misalkan belum dan udah pengen untuk berkontribusi sendiri penurunan emisi, kan banyak opsi yang tersedia gitu, transportasi publik atau berjalan kaki atau sepedaan, atau jangan terkait waste juga bisa untuk mengurangi sampah dan lain sebagainya. Terbuka banyak sekali peluang mulai dari diri sendiri. Jadi mulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Itu aja sih dari saya. Thank you. Betul. Yang bisa aku tangkap dari Mas Ido dan Mas Yoga hari ini adalah kita bisa memulai dari langkah kecil, kita persiapkan dulu, matangkan dulu, dan kita aware juga sama orang lain nih. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi gitu kan ya Mas ya? Gitu. Atau mungkin Mas Yoga mau giveaway mobil listrik juga ke partisipan hari ini? Boleh Mas. Please Mas Yoga, boleh. Saya mobil listrik belum punya, Mas Ido, Mbak Ika. Saya sudah memulai dengan punya sepeda motor yang legal. Jadi saya punya gesit, saya pakai harian, ya kalau baterainya habis ya saya ngecas di warung kopi, di mana, di PLN, di mana. Itu saya sudah menjalani itu. Jadi tapi bikin sendiri, Mas? Yang gesit enggak, yang gesit kan kita beli legal kan, sudah ada plat nomornya. Jadi ya kita bayar pajak juga. Orang kita lewat jalan masa nggak bayar pajak kan gitu. Yeah. Ya, saya pengen memulai itu dengan kemampuan saya. Gitu. Wah, keren tuh. Kayak gitu konkret, luar biasa. Mantap. Mungkin ini buat mahasiswa boleh mulai diganti motor-motor gedenya ya dengan motor-motor listrik. Iya, Oke. Nah, Mas Ido, Mas Yoga, sayang banget diskusi kita hari ini ternyata udah sampai di penghujung acara. Padahal kita mungkin masih banyak banget yang mau ditanyain teman-teman dan masih banyak banget yang mau didiskusikan. Nah, mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya ataupun diskusi lagi, nanti bisa stalking cari profilnya Mas Ido dan Mas Yoga, ataupun nanti Mas Ido dan Mas Yoga bisa melampirkan LinkedIn ataupun sosial medianya juga di kolom chat.
Dan mungkin ada beberapa poin yang bisa aku simpulkan juga dari diskusi kita hari ini adalah teknologi kendaraan listrik itu udah semakin berkembang ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir bagaimana prospek kendaraan listrik ke depannya. Dan bagi kaum muda, bagi kita mahasiswa penting banget untuk kita mulai mendukung adanya transisi energi ini. Karena tujuannya adalah menghijaukan negeri kita juga. Dan itu bisa kok dimulai dari langkah yang mudah dengan belajar dulu dari media massa, kompetisi, berdiskusi dengan praktisi, atau dengan ikut webinar juga. Dan bahkan nantinya mungkin bisa investasi juga nih ke kendaraan listrik sama seperti yang Mas Yoga lakukan juga gitu. Nah, mungkin ini adalah akhir kata dari aku. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan talk show, dan ini standby dari tadi konsisten banget 160 orang, luar biasa hari ini yang bertanya, semuanya keren-keren banget. Dan makasih untuk Mas Yoga dan Mas Ido yang udah mau talk show hari ini. Tapi acaranya belum selesai ya teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Karena setelah ini masih akan dibawakan oleh MC. Kepada Angel, MC hari ini, saya persilahkan. Terima kasih banyak Mas Yoga dan Mas Ido juga. Terima kasih Mas Yoga, Mbak Siska, semuanya. Thank you ya, sehat-sehat. Okay, guys, unfortunately, we have reached our time duration even in the middle of our exciting talk show. And thank you so much, Kak Chika, for guiding the talk show session. Now we are moving to the appreciation session for our amazing speaker, Mr. Ido and Mr. Yoga, who already gave us so much insight and knowledge. The appreciation will be given by Giovanni Jody Barizon as the president of SP Universitas Pertamina Student Chapter. First memento will be given to Mr. Ido, and to Bari, time is yours. Okay, thank you, Angel. Hello, Mas Ido. I'm Barry, as a president of SP APSC and also a representative of SP APSC. Would like to send our biggest gratitude to Mas Ido for the very insightful knowledge and amazing experiences that been shared regarding to electric vehicle and green energy during the talk show, and also the suggestion for the youngster like us. So now I would like to give a memento in a form of certificate and a vector art, and hopefully it could be a symbol of our collaboration and cooperation. And I'm so looking forward to our next collaboration, Mas, in another project. Thank you. Thank you very much, Mas. It's a very nice picture, by the way. Thank you very much. Thank you so much for the appreciation. Before that, maybe we can take a picture first with Mr. Ido, and for the operator, please help me with the documentation. Okay, thank you, Angel. So I'll take a photo for both of you, for Mr. Ido and Angel, and also Bang Berry. Please be ready. 3, 2, 1, and cheese. One again. 3, 2, 1, cheese. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you, And Mas. Mr. Ido, how's today talk show? Maybe there is a little impression for our event today. Yeah, I think it went really well, and I didn't expect that. There's a lot of what do you call it, insights also coming, and very interesting questions from the participants. I wasn't expecting, comments like, oh, how we can reach zero emissions in the future. So it just goes to show that I think young youth nowadays, I think, is very aware of the situation that we are in right now, and very much looking forward to the energy transition in the future. So it's a very exciting times. Thank you for arranging this. Thank you so much, Mr. Ido, for the feedback, and I hope you don't get bored to be bothered in our other event. Of course not. Okay, next moving to Mr. Yoga. Let's start the memento session, and to Bari, time is yours. Okay, thank you, Angel. Okay, hello, Mas Yoga. So also I would like to give our biggest gratitude to Mas Yoga for the very insightful knowledge and amazing experience that been shared, and also the suggestion for the youngster like us. Now I would like to give a memento in a form of certificate and a vector art. Hopefully it could be a symbol and also useful for Mas Yoga in the future. I'm so looking forward for our next collaboration in another project, Mas. Matur suwun sangat, Mas. Thank you Mas Bari. Matur nuwun. Matur nuwun, Mas. Cantik saya di sini ya. Thank you so much, Bari, for the appreciation. And now let's take a picture together with Mr. Yoga, and to the operator, please help me again with the documentation. Okay, for Mr. Yoga, Angel, and Bang Berry, please be ready. 3, 2, 1, and cheese.
1 again. 3, 2, 1, and cheese. Okay, thank you. Okay, thank you for the operator. And hello again, Mr. Yoga, and how's the day talk show? Maybe there is a little impression. Yeah, very interesting. First, I want to appreciate to all of the attendants here. Yeah, still 150, 160. Yeah, it's very good. Very good. Interesting talk with Mr. Ido, and also yeah, we can share each other with our own data, with our own experience to give all of us another insight. So yeah, I think we need to talk more about this topic or another topic. Yeah, Yeah. we can do it again. Thank you, Mr. Mas Berry. Thank you. Mas Thank you Ru. so much. Thank you so Yes, much, Mr. Yoga. Thank you so much for the material and the feedback too. Okay, next, the second photo session. For all the participants, please open your camera. And for the operator,